Chapter 421. Beberapa binatang yang meraung, berjuang lebih kuat dari yang lain, dan berhasil membuat jalan mereka jauh ke kejauhan, di mana objek seperti cermin terlihat, di mana mereka menghilang. Bai Xiaon melihat sekeliling pada semua yang terjadi, dan kemudian meninjau beberapa informasi yang telah dikumpulkannya dalam beberapa hari terakhir. Sistem peringkat Starry Sky Dao Polarity Superstars dibagi menjadi berbagai warna, 7 total. Level pertama dari percobaan dengan api adalah level merah, dan merupakan yang paling sederhana dari semuanya. Kamu harus melewati lautan api ini. Selama kamu mendapatkan 30% ke laut itu sendiri, bintang pribadi kamu akan naik di peringkat. Kuncinya adalah seberapa jauh kamu bisa mendapatkan, yang menentukan peringkat akhir kamu. Setelah titik tertentu, kamu dapat langsung menuju percobaan berikutnya dengan api. Jumlah orang yang benar-benar mencapai akhir dari persidangan merah sangat kecil. Sambil mendesah pelan, dia melihat semua binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar ke lautan api. Jeritan sengsara mereka bergema saat mereka mati. Pada saat ini, dia lebih terkesan dari sebelumnya oleh Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tidak heran orang-orang jadi tergila-gila pada peringkat. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Jadi, untuk melewati tingkat pertama ini, kamu seharusnya menggunakan salah satu dari binatang buas itu. Dengan itu, ia menepuk-nepuk tas pegangnya untuk menghasilkan liontin giok 7 warna, yang telah ia beli sebelumnya untuk beberapa poin pantas. Liontin batu giok ini dirancang khusus untuk persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars dengan api, dan dengan menghancurkannya, pemiliknya akan dengan aman diangkut keluar dari persidangan dengan api dalam sekejap mata. Itu juga akan menyimpan catatan pencapaian orang tersebut dan seberapa jauh mereka telah melangkah. Tentu saja, selama bertahun-tahun, selalu ada orang yang tidak menghancurkan liontin giok dengan cukup cepat, dan akhirnya mati. Bai Xiaon melangkah lebih dekat ke tepi tebing. Dia tahu bahwa penerbangan dilarang di daerah ini, meninggalkannya tanpa pilihan selain melompat dan mencoba mendarat di salah satu binatang buas yang terbang keluar dari dasar tebing. Setelah melihat ke bawah untuk sesaat, dia melompat keluar dan mulai mempercepat menuju anaconda merah yang baru saja terbang di atas lava. Ketika Bai Xiaon menabrak nyala api, ia berputar bolak-balik dalam upaya untuk melemparkannya dari punggungnya. Namun, Bai Xiaon menjatuhkan kaki kanannya, mengirimkan ledakan kekuatan yang langsung membuatnya takut. Mata bersinar dengan kegilaan, terus melaju cepat. Semua binatang buas di tempat ini tahu bahwa selama mereka bisa mencapai tujuan akhir, mereka akan memiliki kebebasan. Bagi mereka, uji coba api merah ini sebenarnya adalah penjara. Baiklah, jadilah ular kecil yang baik dan pergi sedikit lebih cepat. Bai Xiaon dengan gugup mempertahankan posisinya di atas nyala api ketika melaju bersama untuk waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Ketika ia melanjutkan perjalanan, ia memperhatikan bahwa tidak hanya laut di bawahnya yang tumbuh lebih copiar, tetapi juga bahwa ia tidak sendirian. Dia melihat sekitar 7 atau 8 pembudidaya lain, beberapa di antaranya berusaha untuk beralih Gunung Midfleet untuk bisa lebih jauh ke laut. Bahkan ada 2 dari mereka yang melemparkan tatapan tamak ke Gunung Bai Xiaon. Lagi pula, dia mengendarai binatang tipe api, yang bisa bertahan lebih lama dari binatang lain dalam kondisi yang sangat panas ini. Itu anaconda api. Binatang jenis api tidak biasa di sini. Kedua pembudidaya itu dengan cepat mengarahkan tunggangan mereka sendiri ke arah Bai Xiaon, jelas berharap untuk merebut binatang buasnya. Apa yang kamu lakukan? Bai Xiaon berteriak dengan marah. Kedua pembudidaya berada di pertengahan formasi inti. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, dan pada kenyataannya, setelah menatapnya sejenak, mereka berdua melepaskan serangan ke lautan api di bawah, menyebabkan gelombang besar lava tiba-tiba berguling ke arahnya. Tidak ada waktu bagi Bai Xiaon untuk marah. Ketika panas melonjak ke arahnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin hampir terbakar garing. Menjerit, dia menghindar ke samping, namun masih berhasil mendapatkan percikan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berhenti menjerit dan menatap lengannya dengan terkejut. Meskipun beberapa lubang telah terbakar ke pakaiannya, kulit di bawahnya tidak terluka sama sekali. Bai Xiaon berkedip beberapa kali, yang ketika beberapa tetes lava terbakar memenuhi udara di sekitarnya. Alih-alih mencoba menghindari mereka, ia membiarkan mereka mendarat di atasnya, lalu mereka membakar pakaiannya hingga ke kulitnya. Namun, yang dia rasakan hanyalah sensasi hangat, bukan rasa sakit yang didambakannya. Pada saat itu, matanya menyala. Tidak terlalu jauh, 2 penggarap yang telah mendekatinya dengan niat buruk memandang dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Dia tidak terluka. Apakah dia memiliki benda sihir yang melindunginya? Tunggu, itu tidak mungkin. Benda ajaib tidak diizinkan dalam uji coba ini. Bahkan ketika mereka terlihat kaget, Bai Xiaon mengulurkan tangan kanannya ke lava di bawah, dan bahkan menyapunya bolak-balik beberapa kali. Sangat menyenangkan dan hangat. Katanya bersemangat. Ketika 2 pembudidaya lainnya melihat itu,
mata mereka hampir keluar dari tengkorak mereka. Mustahil. Surga. Dia benar-benar memasukkan tangannya ke lava. Apa? Adapun Bai Xiaon, dia tidak bisa lebih bersemangat, dan segera menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Lautan lava macam apa ini? Aku pikir itu seharusnya menakutkan. Terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaon melangkah keluar dari anaconda api dan jatuh ke lava. Hampir seketika, pakaiannya terbakar habis, memperlihatkan tubuhnya di bawah, sama sekali tidak terluka dengan cara apapun. Dia bahkan tampak menikmati dirinya sendiri. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Kemudian dia menatap kedua kultivator yang telah hampir menyerangnya, dan sekarang menatapnya dengan wajah seputih sprei. Sebelum Bai Xiaon bisa melakukan atau mengatakan sesuatu terhadap mereka, mereka mengeluarkan liontin giok 7 warna mereka, menghancurkan mereka, dan menghilang. Jelas, mereka khawatir Bai Xiaon mungkin akan mencoba membalas mereka dengan melepaskan semacam serangan mematikan. Pengecut! Teriaknya puas. Kembali ke sini. Turun dan bersenang-senang di lava bersamaku. Dengan itu, dia berbalik dan mulai berenang maju melalui lava. Segera, dia melihat pembudidaya lain dalam persidangan, dan ketika mereka melihatnya, mereka segera mengeluarkan teriakan kaget dan tidak percaya. Apa? Apa itu? Apakah itu? Apakah itu seseorang? Surga! Sebenarnya ada seseorang yang berenang melalui lava. Lava itu cukup panas untuk melelehkan logam yang tidak terduga. Mungkinkah makhluk semacam itu dalam bentuk manusia? Saat tangisan itu memenuhi udara, Bai Xiaon berenang santai, merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia bahkan meluangkan waktu untuk melambai ke beberapa pembudidaya lainnya. Kenapa kamu tidak turun dan bergabung denganku? Sangat nyaman dan hangat. Segera, dia telah berenang 30% ke lautan lava, yang merupakan titik yang diperlukan untuk membuat peringkat. Saat itulah, tiba-tiba, sebuah bintang baru menyala di bagian merah pelangi di luar. Tentu saja, bagian merah dari pelangi dipenuhi dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, sehingga penampilan yang baru belum tentu sesuatu yang sangat luar biasa. Namun, setiap kali sebuah bintang muncul untuk pertama kalinya, itu akan bersinar lebih terang dari biasanya untuk menarik perhatian, dan membuat iri mereka yang melihatnya. Hei, lihat, bintang baru. Seseorang dipromosikan. Mari kita lihat siapa itu. Hong Bai Xiaon. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Secara normal, akan ada lebih banyak diskusi tentang topik tersebut, tetapi mengingat bahwa Zhao Yidong berada di tengah-tengah melakukan lari penting, kebanyakan orang fokus pada bintangnya. Bahkan ada beberapa orang yang memiliki jenis medali komando khusus yang dengannya mereka dapat menyaksikan para pesaing di dalam persidangan. Jelas, medali seperti itu sangat mahal, jadi orang tidak akan menyia-nyiakannya pada seorang kultivator yang belum berhasil masuk ke 1.000 teratas. Karena tidak ada yang pernah berpikir untuk menggunakan metode seperti itu untuk mengamati Bai Xiaon, tidak ada orang di luar yang tahu bahwa dia berenang melalui lava. Namun, banyak orang dalam persidangan dengan api itu sendiri melihatnya, dan teriakan keterkejutan mereka terus terdengar tanpa henti. Selanjutnya, Bai Xiaon bisa mencapai sedikit kecepatan saat berenang, sehingga dia sebenarnya lebih cepat daripada banyak binatang terbang. Dia bahkan mulai menyenandungkan sedikit nada saat dia menambah kecepatan. Setiap kali dia mulai merasa tidak nyaman panas, dia akan melepaskan beberapa ki dingin. Karena itu, dia selalu merasa luar biasa ketika dia menuju ke tepi laut. Percobaan dengan api ini terlalu sederhana, pikirnya. Bersihkan tenggorokannya, dia memikirkan betapa disayangkan bahwa lebih banyak orang tidak menyadari bahwa dia berenang melalui lautan lahar. Begitu aku keluar, aku akan dapat memberitahu orang-orang tentang hal ini, dan mereka pasti akan berpikir aku sangat hebat. Bersemangat, ia terus menambah kecepatan hingga tepian laut tepat di depan. Sementara itu, di luar, beberapa penonton kebetulan memperhatikan bahwa salah satu bintang di bagian merah pelangi naik dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Bahkan, ia sudah mendekati perbatasan bagian merah pelangi. Sangat cepat. Siapa itu? Bai Xiaon. Itu orang yang sama yang baru saja muncul untuk pertama kalinya. Apa yang sedang terjadi? Bintangnya baru saja muncul di pelangi, dan dia sudah mencapai ujung bagian merah. Salah satu murid dengan salah satu dari medali komando khusus memutuskan untuk memfokuskannya pada bintang Bai Xiaon untuk melihat jenis binatang apa yang dia gunakan. Dalam waktu beberapa saat, matanya tumbuh selebar piring. Rahangnya terjatuh, dan kemudian dia berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Chapter 422. Apa yang dilihat oleh pembudidaya adalah Bai Xiaon, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri dan bahkan menyenandungkan sedikit nada ketika ia berenang dengan gembira melalui lautan lava yang megah.
Teriakan kultivator keheranan menyebabkan beberapa murid lainnya di daerah untuk melihat dan melihat apa yang terjadi. Pemandangan yang bertemu mata mereka adalah kultivator dengan medali yang bergetar secara fisik. Ekspresinya berkedip-kedip di antara banyak emosi, matanya begitu lebar sehingga sepertinya mereka mungkin keluar dari kepalanya. Kemudian, dia mengangkat tangan yang gemetar untuk menunjuk bintang yang mewakili Bai Xiaon. Dengan suara gemetar tak percaya, dia berteriak, dia berenang. Bahkan lebih banyak orang sekarang melihat ke atas, namun sedikit yang tampaknya mengerti apa yang dibicarakan oleh kultivator. Salah satu murid yang penasaran bahkan bertanya, apa maksudmu berenang? Siapa? Bai Xiaon. Pria yang bintangnya mulai naik. Dia benar-benar berenang di lautan lava. Kali ini, teriakan kultivator disambut dengan keheningan total. Kata-katanya tampak di luar pemahaman, dan sebagai tanggapan, banyak orang memandang bintang Bai Xiaon. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan godaan, dan mengeluarkan medali perintah khusus mereka sendiri untuk memeriksa pemandangan itu sendiri. Ketika mereka akhirnya melihat sendiri bahwa Bai Xiaon benar-benar berenang melalui lava, mereka juga mulai berteriak kaget. Itu benar. Dia benar-benar berenang. Surga. Ini tidak mungkin. Aku belum pernah melihat orang berenang di lautan lava sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia laki-laki atau binatang buas? Tangisan seperti itu membuat lebih banyak orang memperhatikan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang benar-benar terguncang, dan segera, lebih banyak murid yang penasaran mulai membayar harga yang diperlukan untuk menggunakan medali perintah mereka untuk menonton secara pribadi. Ketika itu terjadi, reaksi yang lebih bersemangat bisa terdengar, dan segera, daerah di luar persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars berubah menjadi keributan lengkap. Siapa sebenarnya Bai Xiaon ini? Di tengah seruan terkejut, banyak pembudidaya mulai mengirim pesan ke teman-teman, dan beberapa yang murah hati bahkan mulai memproyeksikan gambar dari medali perintah mereka untuk dilihat orang lain. Semakin banyak orang mulai bergegas ke daerah itu, menyebabkan keributan tumbuh. Hal yang sama terjadi di Hall of Devil Slayers di Sky Quarter. Master Cloud Dao sudah menerima kabar tentang apa yang terjadi. Setelah mengeluarkan medali komandonya sendiri, dengan rahang menganga dia menyaksikan Bai Xiaon berenang sepanjang lava. Bai Xiaon. Berita menyebar dengan cepat, tetapi Bai Xiaon tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa dia adalah pusat perhatian seperti itu. Dia berfokus pada berenang maju, dan juga merenungkan betapa indahnya rasanya untuk dipamerkan di depan semua orang. Akhirnya, dia naik ke tepi seberang. Melompat-lompat sedikit untuk mengeluarkan semua lava darinya, dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri dan dengan bangga melemparkan satu set pakaian. Sudah lama sejak aku mandi, katanya. Terasa hebat. Tentu saja, sedikit yang dia tahu bahwa banyak orang di sekte itu mengawasi setiap gerakannya. Itu termasuk semua murid perempuan, banyak dari mereka memerah, tetapi tidak ada yang memalingkan muka untuk sesaat. Zhang Fati besar saat ini berada di aula peningkatan roh ketika tiba-tiba, teriakan kaget mulai berdering. Setelah bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang sedang terjadi, dia ditunjukkan gambar yang tidak lain adalah Bai Xiaon melompat keluar dari lava. Xiaon, katanya, mulutnya menganga. Kembali dalam persidangan dengan api, Bai Xiaon melihat kembali ke laut luas di belakangnya, lalu mengangkat dagunya ke atas dan menjentikkan lengan bajunya. Dengan menjentikkan jari, Bai Xiaon mengurangi uji coba ini menjadi abu. Sambil mendesah, dia mengambil pose pahlawan yang kesepian, lalu mulai melangkah menjauh dari laut. Ketika dia melakukannya, visinya berenang, dan dia meninggalkan persidangan merah dengan api. Ketika dia muncul kembali, dia berada di persidangan berikutnya, yang oranye. Sementara itu, di luar, kata-kata Bai Xiaon dan ekspresi di wajahnya hanya menambah bahan bakar ke api yang merupakan keributan di antara para penonton. Banyak ekspresi aneh dapat dilihat, meskipun tidak ada yang menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Seekor kuda hitam. Dia benar-benar kuda hitam. Seberapa jauh kamu pikir Bai Xiaon ini akan dapatkan? Saat diskusi berkobar melalui sekte polaritas langit berbintang Dao, Bai Xiaon baru saja muncul dalam persidangan oranye dengan api. Hampir seketika, suara gemuruh yang memekakkan telinga memenuhi telinganya, dan di sekelilingnya, dunia bergetar. Pada saat yang hampir bersamaan ketika dia muncul dalam percobaan oranye dengan api, sebuah batu seperti gunung tiba-tiba mulai jatuh ke arahnya, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Sambil menjerit, dia berlari mundur, tepat pada waktunya untuk melihat batu itu menabrak tanah tempat dia berdiri, menyebabkan semuanya bergetar, dan bahkan mengirim celah-celah yang meliuk ke segala arah.
Jantung berdebar kencang, Bai Xiaon mendongak, dan apa yang dilihatnya membuatnya terengah-engah. Dunia benar-benar kelabu, termasuk langit dan daratan. Namun, itu bukan bagian yang mengejutkan. Tanpa diduga, dua golem batu besar juga ada di dunia bersamanya. Keduanya setinggi puluhan ribu meter, dan setiap gerakan yang mereka lakukan menyebabkan suara gemuruh yang menggetarkan surga, yang menggetarkan bumi bergema. Tubuh mereka dibangun dari banyak batu dan batu besar yang disatukan, membuat mereka terlihat seperti patung, dan seperti boneka. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa mereka saling bertarung. Saat mereka berjuang bolak-balik, mereka mengeluarkan lolongan dan raungan yang terdengar seperti guntur. Banyak batu-batu kecil dan batu jatuh dari mereka dengan setiap pukulan yang mendarat, yang akan menabrak tanah di bawahnya, membuka kawah besar. Bahkan kawah yang lebih besar akan terbuka ketika kedua kaki batu golem mendarat di tanah saat mereka mengambil langkah. Selain getaran tanah, raksasa yang bertarung menyebabkan hembusan angin yang kuat menyapu segala arah. Mereka juga melepaskan kemampuan ilahi yang melepaskan naga batu dan paku batu yang mendatangkan malapetaka di mana-mana. Ekspresi Bai Xiaon berkedip ketika sensasi intens krisis melandanya. Dengan cemas menghindari berbagai elemen berbahaya, dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa ada pembudidaya lain di daerah itu. Mereka adalah murid-murid lain yang berpartisipasi dalam uji coba ini dengan api, dan mereka semua berlarian seperti semut ketika mereka menghindari batu yang jatuh, ledakan angin, dan kemampuan ilahi, berusaha mati-matian untuk melewati daerah di mana dua golem batu bertarung. Sayangnya, itu sama sekali bukan tugas yang mudah. Mereka terjebak dalam baku tembak, seperti ikan yang menderita ketika dinding kastil terbakar dan jatuh ke parit. Dua golem batu pertempuran raksasa menempatkan para penggarap di bawah dalam bahaya yang ekstrim. Berdasarkan apa yang bisa dikatakan Bai Xiaon, golem batu itu berada di luar tingkat tahap Naschen Soul, dan lebih seperti bocah dewa Deva yang datang untuk mengambilnya dari sekte penangkal sungai. Ketika dia melihat sekeliling dengan kaget, dia meninjau informasi yang telah dia pelajari tentang percobaan oranye dengan api. Seluruh dunia di sekitarnya seperti penjara, dengan dua golem batu menjadi tahanan yang terus-menerus saling bertarung sebagai bagian dari hukuman mereka. Mereka dilarang langsung membunuh salah satu murid dari sekte polaritas langit berbintang Dao, tetapi efek samping dari pertempuran mereka bisa. Karena fakta itu, percobaan khusus ini dengan api jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Tidak heran hanya ada beberapa puluh ribu bintang di bagian oranye pelangi, pikir Bai Xiaon, sebagai lawan dari jumlah yang tak terhitung pada bagian merah. Lebih jauh lagi, hanya beberapa ribu orang yang cukup baik untuk melewati pencobaan ini dengan api dan ke tingkat pelangi yang berwarna kuning. Dengan itu, ia mulai dengan hati-hati melangkah ke depan, mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk menghindari bahaya. Meskipun ia tidak menunjukkan kinerja yang buruk, orang-orang di luar yang mengawasinya harus menggunakan poin prestasi untuk setiap detik yang terus mereka amati. Karena itu, banyak orang yang tidak senang dengan apa yang dia lakukan. Apa? Dia benar-benar berenang melalui percobaan merah dengan api. Kenapa dia melalui pengadilan oranye seperti itu? Itulah yang kupikirkan. Aku tidak akan membuang poin prestasi lagi menonton orang ini. Lupakan. Bahkan ketika orang-orang menggerutu di luar, Bai Xiaon menambah kecepatan dalam persidangan dengan api. Tiba-tiba, angin bertiup kencang ke arahnya, di dalamnya ada setengah naga batu. Ekspresi Bai Xiaon berkedip, dan ketika dia menyadari bahwa dia tidak punya waktu untuk menghindar, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan dia tiba-tiba memutar kaki kirinya dengan tendangan ke arah naga. Sebuah ledakan memenuhi udara ketika naga batu meledak, dan angin memudar. Sambil menggertakkan giginya, Bai Xiaon melesat maju, semakin dekat ke jalan keluar sepanjang jalan. Namun, pada titik tertentu, dia berhenti di tempat dan menatap dua golem batu yang besar, dan ketika mereka bertempur bolak-balik, matanya tiba-tiba menyala. Sebelumnya, dua golem batu tidak terlalu menonjol baginya, tetapi sekarang setelah dia lebih dekat, dan memiliki kesempatan untuk melihat mereka sedikit lebih lama, tiba-tiba, mereka tampak agak akrab. Jika kedua golem batu ini berlutut dan berhenti bergerak, maka mereka akan terlihat persis seperti patung yang kulihat di Ravine of Endless Mountains, patung itu. Tak lama, dia benar-benar yakin bahwa mereka adalah jenis makhluk yang sama dengan raksasa di Ravine of Endless Mountains. Jika kamu ingin mengolah Living Mountain Incantation, kamu harus berbaur dengan gunung itu dan mengerti segalanya tentang itu. Kamu harus mendapatkan pencerahan semangatnya dan melupakan diri kamu sendiri. Kamu harus menjadi gunung manusia. Ketika kamu bangun, kamu akan menyelesaikan lingkaran. Kemampuan ilahi akan lengkap, dan kamu akan berhasil menjadi gunung yang hidup.
Terengah-engah, ia menatap dua golem batu pertempuran, dan tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Semua wilayah kebingungan sebelumnya dihancurkan secara instan. Dengan mata berbinar gembira, ia bergumam, tidak ada tempat yang lebih baik selain di sini, untuk mencari pencerahan, dari Living Mountain Incantation. Chapter 423. Bai Xiaon saat ini hanya berjarak sekitar 3.000 meter dari pintu keluar pengadilan oranye dengan api. Mempertimbangkan kecepatan yang dia mampu, hanya perlu sedikit usaha baginya untuk melanjutkan ke sidang kuning. Faktanya, ada banyak murid lain di daerah itu yang, meskipun berusaha yang terbaik, tidak dapat melewati angin dan kemampuan ilahi untuk mencapai tempat dia berdiri. Banyak dari mereka terkejut bahwa dia berhasil melewati begitu cepat, tetapi tidak ada dari mereka yang memperhatikannya. Bagaimanapun, mereka lebih peduli dengan situasi mereka sendiri, kehilangan konsentrasi sekecil apapun bisa membuat mereka remuk seketika. Karena bahaya yang intens, semua murid lainnya pada dasarnya mempertaruhkan hidup mereka. Kontras antara semua murid lainnya, dan Bai Xiaon, yang hanya berdiri di sana menonton pertarungan golem batu, sangat jelas, dan beberapa pembudidaya di luar yang sedang mengawasinya terkejut. Apa yang salah dengan Bai Xiaon ini? Dia tidak melakukan sesuatu yang sangat istimewa di bagian ini, tetapi dia melakukannya dengan sangat cepat. Kenapa dia tidak keluar begitu saja? Orang ini sangat luar biasa. Dia sudah berada di 10.000 teratas, dan begitu dia sampai di bagian kuning pelangi, dia akan langsung berada di 5.000 teratas. Apa yang dia lakukan hanya berdiri di sana. Sebagai pembudidaya di luar memandang, bingung, Bai Xiaon masih berusaha memutuskan apa yang harus dilakukan. Ketika dia berdiri di sana, berbagai aspek kunci dari Living Mountain Incantation terkunci di dalam benaknya, dan dengan setiap detik yang berlalu, menjadi lebih jelas bahwa ini adalah kesempatan yang tidak mampu dia lewatkan. Sayangnya, akal ilahinya dibatasi dalam persidangan dengan api, dan hanya bisa menyebar beberapa ratus meter. Hanya bisa mengamati para raksasa dengan mata telanjangnya hampir seperti menatap mereka melalui kerudung. Jika aku bisa sedikit lebih dekat, dan mengamati mereka dengan akal ilahi, maka aku cukup yakin aku bisa memahami golem batu ini dalam arti yang jauh lebih lengkap. Mata merah, dia berjuang bolak-balik untuk waktu yang singkat sebelum menggertakkan giginya. Jika yang terburuk menjadi terburuk, aku bisa menggunakan liontin giok 7 warna untuk berteleportasi ke tempat yang aman. Dengan itu, dia bergerak, bukan menuju pintu keluar, tetapi ke arah yang berlawanan. Semua orang yang melihat langsung terkejut, tetapi sebelum ada orang yang bahkan sempat berteriak kaget, Bai Xiaon menjadi seberkas cahaya yang melaju cepat di tanah percobaan oranye dengan api. Semua pembudidaya lain dalam persidangan dengan api memandang dengan mata lebar. Apa yang dia lakukan? Pada saat yang sama, Bai Xiaon menembak, menuju langsung ke arah golem batu, dan kemudian, mempertahankan kecepatannya yang luar biasa, ia mulai terbang menaiki kaki-kaki yang terdekat. Dari kejauhan, Bai Xiaon tampak seperti bak kecil dibandingkan dengan golem batu yang sangat besar. Namun, dia sangat lincah, dan dengan cepat bergegas dan melompat ke punggung raksasa itu. Akhirnya, ia mencapai sesuatu yang sumpek di mana, terlepas dari pergerakan raksasa itu, ia bisa tenang dengan bersila dan mengirim akal ilahi untuk mengamati raksasa itu. Pada titik ini, semua orang terengah-engah, baik para kultivator dalam percobaan dengan api, dan penonton di luar menonton acara bermain di layar yang diproyeksikan. Dia melompat ke raksasa itu sendiri. Apakah Bai Xiaon ini gila? Tunggu, apakah dia akan mulai berlatih kultivasi? Surga. Apa yang dia pikirkan? Kebanyakan orang berusaha keluar dari tempat itu secepat mungkin. Tetapi dia benar-benar mundur, dan sekarang melangkah lebih jauh untuk berlatih kultivasi. Ini adalah uji coba dengan api, bukan tempat untuk kultivasi. Tindakan Bai Xiaon menyebabkan kehebohan besar di dalam dan di luar persidangan dengan api. Sementara itu, bintang Xiao Yidong bukan lagi subjek yang banyak diperhatikan. Tindakan Bai Xiaon, terlepas dari kenyataan bahwa ia hanya berada di pengadilan oranye dengan api, mengarah ke kejutan yang mendalam di antara para penonton. Seiring berjalannya waktu, berita terus menyebar melalui para pembudidaya sekte polaritas langit berbintang langit, dan bahkan lebih banyak orang mulai memperhatikan apa yang terjadi. Sedangkan untuk Song Kue, dia berada di tengah-tengah sesi meditasi, ketika tiba-tiba tas tangannya mulai bergetar. Membuka matanya, dia mengeluarkan slip giok dari dalam yang memiliki pesan pendek dari salah satu temannya. Setelah memindai, matanya melebar, dan dia berdiri. Bai Xiaon. Tanpa ragu, dia bergegas keluar dari guanya yang abadi dan memandangi bagian oranye pelangi di atas.
Setelah menemukan satu bintang yang sangat terang, ia fokus pada hal itu, dan beberapa saat kemudian, nama Bai Xiaon muncul di kepalanya. Saat keributan di dunia luar menyebar, Bai Xiaon berada di dalam persidangan dengan api, melakukan yang terbaik untuk tinggal di satu tempat di belakang raksasa. Menahan angin yang menjerit, ia mengirim naluri ilahinya mengalir keluar untuk mengamati struktur internal golem batu. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk mempelajari golem batu ini daripada posisi yang dia duduki. Untuk menyatu dengan gunung, gumamnya, kamu harus memahaminya dulu. Dengan itu, dia bangkit dan mulai memanjat lebih tinggi melalui celah-celah dan celah-celah di belakang golem batu. Sepanjang waktu, golem batu itu terlibat dalam pertempuran sengit dengan lawannya, berayun bolak-balik di tengah-tengah suara gemuruh surga yang menghancurkan bumi. Pada beberapa kesempatan, Bai Xiaon hampir terlempar keluar dari permukaan golem batu, terutama setiap kali golem batu lainnya menghantamnya, yang menyebabkan semua yang ada di sekitarnya bergetar hebat. Suatu kali, raksasa batu yang berlawanan menyerang dengan serangan kepalan tangan yang memanggil kemampuan ilahi, meninggalkan Bai Xiaon batuk darah. Meskipun relatif tersembunyi di antara celah-celah di punggung raksasa itu, ia masih merasa seolah-olah organ-organ dalamnya bergetar pada titik kehancuran. Namun, tekad memenuhi matanya. Mengencangkan cengkramannya di permukaan berbatu, dia sekali lagi mengirim akal ilahi untuk memahami lebih lanjut tentang golem batu. Semua orang yang menonton adegan itu terengah-engah, dan bahkan dua raksasa batu pun memperhatikannya. Namun, selain sinar aneh yang muncul di mata mereka, mereka tidak melakukan apa-apa, dan terus bertarung. Sementara itu, di lokasi lain di Myriad Star Rainbow, di luar Ravine of Endless Mountains, Stone Mountain duduk bersila di atas batu hitam kehijauan yang sama. Perlahan, matanya terbuka, dan dia melihat ke arah persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars, tatapannya tertuju pada bintang Bai Xiaon di bagian oranye pelangi. Perlahan-lahan, sebuah cahaya aneh muncul di mata pria itu, dan sebuah senyum muncul di wajahnya. Sekarang itu pintar, gumamnya pelan. Kembali ke dalam percobaan oranye dengan api, Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan naik lebih tinggi ke raksasa. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman yang cukup menyeluruh tentang susunan internal makhluk batu yang sangat besar, kecuali kepalanya. Tentu saja, itu adalah area yang paling berbahaya. Tapi Bai Xiaon saat ini dilalap dalam Living Mountain Incantation, dengan cara yang sama seperti ia sering kehilangan dirinya dalam meramu obat. Dengan rasa takut mati yang tampaknya tidak ada sama sekali, dia terbang lebih tinggi, bahkan ketika kedua golem batu itu saling bertempur tanpa henti. Sayap muncul di belakangnya saat dia mendorong dengan kecepatan yang lebih besar, dan dia bahkan mengandalkan Mountain Shaking Bash dan otot abadi di kaki kirinya. Boom Sonic bergema, dan serangkaian bayangan mengulur di belakangnya saat ia melesat ke atas untuk muncul di atas kepala golem batu. Angin memukulnya, membuatnya hampir mustahil untuk berdiri diam, tetapi ia meraih ke salah satu rambut batu yang mencuat dari kepala raksasa itu, dan kemudian mengirimkan indera ilahi keluar dengan meninggalkan sembrono. Tampaknya, golem batu itu tidak suka kepalanya diganggu. Sambil mengerutkan kening, ia menyentakkan kepalanya ke samping, menyebabkan angin kencang naik dalam persidangan dengan api. Seketika, para pembudidaya lain dalam persidangan mulai memancarkan jeritan kesakitan, dan dengan cepat mulai menghancurkan liontin batu giok mereka untuk berteleportasi. Bai Xiaon akhirnya tidak bisa bertahan lagi, dan terlempar dari kepala raksasa itu. Pada saat yang sama, golem batu besar mulai mengayunkan tangannya yang seperti gunung ke arah Bai Xiaon, hampir seperti manusia dalam upaya untuk mengambil seekor lalat dari udara. Saat Bai Xiaon menyaksikan tangan besar mengisi bidang penglihatannya, matanya tiba-tiba bersinar dengan pencerahan. Spirit berbaur. Bai Xiaon meraung, tangannya berkedip dalam gerakan mantra dua tangan saat ia menggunakan teknik melebur roh yang dijelaskan dalam Living Mountain Incantation. Dia telah mencoba hal yang sama ini berkali-kali di Ravine of Endless Mountains, dan telah gagal setiap kali. Tapi kali ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengaduk-aduk dalam benaknya, hubungan semacam dengan golem batu yang sangat besar ini. Itu adalah hubungan yang unik dan tak terlukiskan, hampir seolah-olah dia dilebur dengan emosi raksasa. Dia bisa merasakan betapa kuno itu, dan bisa merasakan kegilaan dan kepahitannya. Dia juga bisa merasakan betapa membenci dunia ini, dan terutama Starry Sky Dao Polarity Sect. Getaran mengalir di Bai Xiaon, dan hal yang sama terjadi pada golem batu. Matanya bersinar dengan cahaya terang saat melihat Bai Xiaon, dan tiba-tiba, alih-alih mencoba meraih Bai Xiaon, itu menamparnya. Seketika, Bai Xiaon dikirim terbang di udara, berputar jungkir balik menuju pintu keluar percobaan oranye dengan api.
Bai Xiaon hampir tidak punya waktu untuk terengah-engah sebelum dia berada dalam jangkauan teleportasi dari pintu keluar, dan terseret ke arah persidangan kuning dengan api. Beberapa saat sebelum dia menghilang, dia melihat ke belakang untuk melihat kedua raksasa batu berdiri di sana menatapnya. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh yang kuat sekali lagi bergema. Rupanya, kinerja mereka tidak akan berakhir selamanya. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Chapter 424. Karena angin yang sama yang membawa Bai Xiaon ke pintu keluar seperti badai yang mengisi seluruh persidangan dengan api, semua orang yang masih di dalam dengan cemas teleport keluar secepat mungkin. Saat mereka muncul kembali satu persatu di luar persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars, tidak ada sedikit pun amarah terlihat di wajah mereka. Sebagai gantinya, mereka mengenakan ekspresi keraguan dan syok. Teknik apa yang dipupuk Bai Xiaon ini? Golem batu itu benar-benar berinisiatif mengirimnya ke pintu keluar. Bagaimana mungkin? Dalam percobaan merah dengan api, dia berenang melalui lautan lava. Diang oranye, golem batu membantunya. Dari mana orang ini berasal? Ketika keributan naik dari penonton, bintang Bai Xiaon naik dari bagian oranye pelangi ke yang kuning, untuk bergabung dengan beberapa ribu bintang lainnya di sana. Itu menunjukkan bahwa Bai Xiaon sekarang berada di 5.000 teratas. Mempertimbangkan peristiwa penting yang sedang terjadi, semakin banyak anggota audiens yang secara pribadi membayar poin pantas untuk dapat mengamati Bai Xiaon saat ia melewati persidangan dengan api. Sementara itu, begitu Bai Xiaon muncul dalam persidangan kuning dengan api, dia merasakan dingin yang sangat dingin di suatu tempat di dekatnya, dan juga bisa tahu bahwa tanahnya bergetar. Masih ada beberapa kebingungan di matanya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sidang oranye dengan api masih agak sulit untuk didamaikan. Hatinya bahkan bergetar dengan jejak rasa takut yang tersisa. Ditambah lagi, ada sensasi yang dia alami ketika golem batu mengulurkan tangan untuk meraihnya pada akhirnya. Semua itu membuatnya terengah-engah. Ada terlalu banyak rahasia di sekte polaritas langit berbintang langit ini. Golem batu itu jelas-jelas merupakan ras makhluk, terkunci di dalam persidangan dengan api. Bagaimana bisa persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstar ini semua tampak seperti penjara? Dia berdua gemetar ketakutan dan gemetar dalam kegembiraan. Bagaimanapun, dia telah mengambil langkah penting dengan penanaman Living Mountain Incantation, membuat kemajuan jauh melebihi apa yang dia miliki sebelumnya. Yang perlu aku lakukan adalah masuk ke 1.000 teratas sehingga aku mendapatkan rumput mistisia 7 warna. Lalu aku bisa meramu pil obat itu, dan cukup kuat untuk sepenuhnya membudidayakan mantra gunung hidup. Dengan itu, dia melihat sekeliling dengan penuh semangat pada percobaan kuning dengan api. Terlepas dari apa yang telah ia alami sejauh ini dalam uji coba merah dan oranye dengan api, apa yang dilihatnya di sekitarnya membuatnya sangat terguncang, dan sangat tersentuh oleh metode sekte polaritas langit berbintang. Dimensi dia sekarang adalah satu kamar. Berdiri di tengah ruangan adalah seorang lelaki kekar dengan tali merah diikatkan di kepalanya. Dia memegang sepasang penjepit besi di satu tangan, yang dia gunakan untuk memegang pedang merah panas di tempatnya di bawahnya. Lebih jauh ke bawah, di bawah pedang merah panas, adalah saluran yang diisi dengan cairan hitam yang tampak dingin melebihi deskripsi dan memancarkan aura dingin. Pria kekar itu memegang palu besi di tangannya yang lain, yang ia gunakan untuk menghantam pedang dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya. Ledakan yang dihasilkan yang terdengar benar-benar memekakkan telinga. Jelas, pria kekar ini adalah pandai besi, dan ruangan ini adalah besi. Selain itu, Bai Xiaon tampaknya telah menyusut ke ukuran yang jauh lebih kecil dari sebelumnya, dan sekarang berdiri di atas penjepit besi. Atau mungkin Bai Xiaon tidak menyusut, dan tempat ini sangat besar, dengan pandai besi menjadi raksasa. Mempertimbangkan proporsi, jika itu benar, maka pandai besi itu tidak lebih kecil dari golem batu dari percobaan terakhir. Setiap kali palu besi hancur, seluruh dimensi bergetar. Wajah Bai Xiaon benar-benar pucat, dan pikirannya berputar dari skenario yang menakutkan. Sambil menggigil, dia menatap pandai besi raksasa dan palu besarnya, lalu pada pedang merah panas yang dipegang oleh penjepit, dan kemudian turun ke saluran di bawah ini. Dari sudut pandangnya, badan air itu mungkin juga adalah lautan. Setelah beberapa saat bimbang, Bai Xiaon akhirnya menggertakkan giginya dan menyerbu ke depan, melompat ke atas ke pedang merah panas. Hampir segera, dia bisa merasakan panas naik ke kakinya, jadi dia memutar basis budidayanya untuk melawan, dan melanjutkan ke depan. Saat dia berlari di sepanjang pelmel, dia merasakan air mata mengalir di matanya. Tempat ini terlalu panas, dan dia tidak bisa menahan teriakan kesakitan dan bahkan melompat ke udara.
Dia akan terbang jika dia bisa, tetapi penerbangan dibatasi dalam dimensi ini. Tidak hanya ada panas yang harus dihadapi, tetapi juga ada palu besi yang sangat besar. Itu seperti bintang jatuh besar yang menghantam pedang, dan jika dia tidak hati-hati dan dipukul, Bai Xiaon tahu bahwa tubuh kedagingannya yang kuat tidak akan melakukan apapun untuk melindunginya, dan dia akan dihancurkan dari keberadaannya. Aku akan terbunuh. Terbunuh. Ag. Teriaknya. Lord Bai akan mati karena panas ini. Panas ini jauh melebihi panas dari lautan lava dalam percobaan merah oleh api, dan saat ini Bai Xiaon tidak yakin apakah ada sesuatu yang istimewa yang bisa dia lakukan untuk lulus percobaan. Namun, dia ingat bahwa di atas bagian kuning pelangi adalah bagian hijau, dengan hanya sekitar 1000 bintang. Itu berarti bahwa di semua sekte polaritas langit berbintang langit, hanya sekitar 1000 pembudidaya formasi inti yang lulus uji coba ini. Mengingat betapa besar sekte polaritas langit berbintang, 1000 adalah sekelompok orang yang sangat kecil, dan dari itu, dimungkinkan untuk menentukan seberapa sulit percobaan ini dengan api. Tapi Bai Xiaon sangat cepat, dan juga membudidayakan mantra evolusi sekolah Frigid. Dengan memfokuskan semua ki dingin di kaki dan kakinya, ia mampu menangkal panas sampai taraf tertentu. Meski masih sakit, dia bisa terus melaju kencang. Pada titik ini, dia telah membuatnya sekitar 30% di seluruh pedang. Harus lebih cepat. Pikirnya, takut kalau dia terlalu lambat. Dia seperti semut yang sibuk di ketel panas, dan ketika orang-orang di luar melihat apa yang dia lakukan, mata mereka membelalak. Mereka semua telah melihat orang-orang menentang persidangan ini, dan banyak dari mereka yang mencobanya sendiri. Mereka semua tahu bahwa itu sangat sulit, dan bahwa orang biasanya menantangnya hanya dengan sangat hati-hati. Bahkan, sebagian besar orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam persidangan hanya mengamati lingkungan. Bagaimanapun, percobaan ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang kemampuan untuk menahan panas. Selain itu, perlu untuk mengambil keuntungan dari waktu jatuhnya palu. Ketika palu itu mengenai, seluruh pedang akan bergetar, dan juga melepaskan beberapa panas yang intens. Dengan mempercepat dan melambat bersamaan dengan getaran yang disebabkan oleh palu, dimungkinkan untuk mengatur waktu dengan sempurna dan menyeberang tanpa terbakar. Jenis tes ini dirancang khusus untuk mengasah rasa ilahi dari para pembudidaya yang mengambilnya. Dengan kontrol yang luar biasa, mereka dapat mengurangi bahaya secara signifikan. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah ada orang yang mencoba persidangan seperti yang dilakukan Bai Xiaon, dengan hanya berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Bai Xiaon ini, dia. Orang ini jelas orang aneh yang tidak suka melakukan hal-hal dengan cara normal. Di luar, orang-orang saling bertukar tatapan cemas ketika Bai Xiaon melesat berteriak sekencang kelinci dengan ekornya terbakar. Itu terutama benar ketika beberapa murid mendengar hal-hal Bai Xiaon bergumam pelan. Percobaan jelek macam apa ini? Apa itu pengujian, seberapa baik orang bisa terbakar? Ah, aku akan mati karena kepanasan. Bagaimana orang lain lulus persidangan? Aku yakin tidak ada yang cocok dengan aku. Mereka mungkin berlari menangis melalui semuanya, atau bahkan merangkak. Bai Xiaon sendiri hampir menangis ketika dia terbang, mempercepat sepanjang waktu. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, ia sekitar 70% di HMMP. Hahaha, Bai Xiaon adalah yang paling menakjubkan seperti biasa. Melihat bahwa dia hampir pada akhirnya, semangatnya naik, dan meskipun dia sering menjerit kesakitan, dia masih sangat senang. Sekarang aku memikirkannya, panas ini sebenarnya cukup nyaman untuk kakiku. Semua orang memandang dalam keheningan total, terpana oleh metode nekat Bai Xiaon. Dari tampilan itu, dia baru saja akan menyelesaikan persidangan ketiga. Tidak mungkin dia akan lulus persidangan seperti ini. Cukup banyak orang mengucapkan kata-kata yang mirip dengan ini ketika mereka melihat dengan iri. Sialan. Kenapa dia melewati cobaan ketiga ini begitu cepat? Bukankah kamu seharusnya melewati berdasarkan waktu keluar getaran? Semakin banyak orang mulai berkomentar sedemikian rupa, sampai Bai Xiaon sekitar 90% dari jalan melintasi, dan mendekati pada akhirnya. Bai Xiaon merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, ketika, tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa pedang itu bergerak? Bahkan ketika dia melihat sekeliling dengan terkejut, ekspresi kegembiraan bisa terlihat di wajah orang-orang yang mengamati di luar. Rupanya, raksasa besar yang bekerja dengan pedang itu senang dengan hasilnya. Mengangkatnya dengan penjepit, dia mulai meregangkannya ke arah cairan hitam di saluran di bawah ini. Hahaha. Dia memadamkan setrika. Bai Xiaon benar-benar sial. Aku tidak percaya dia akan memadamkan setrika.
Ini hanya terjadi 1 dari 10 kali. Bai Xiaon cukup beruntung untuk melihatnya. Ketika semua orang menikmati kemalangan Bai Xiaon, dia berdiri di sana di pedang merah panas, pekikan kesakitan keluar dari bibirnya. Dia bisa melihat apa yang terjadi, tetapi sebelum dia bisa bereaksi sama sekali, raksasa itu menceburkan pedang, dan Bai Xiaon bersama dengan itu, tepat ke samudera hitam Qi yang dingin. Bai Xiaon segera mulai berebut ke belakang, tetapi sebelum dia bisa mendapatkan lebih dari beberapa langkah, dan sebelum dia punya waktu untuk mengeluarkan liontin giok 7 warna, cairan hitam mengalir ke arahnya. Tidak, aku tidak mau. Chapter 425. Ketika Big Fatty Zhang melihat apa yang terjadi, dia langsung merasa gugup, dan berteriak, Xiaon. Chen Manyao juga terkejut. Adapun guru Dewa Diviner, bahkan tanpa memikirkannya, dia mulai melakukan gerakan mantra dengan harapan meramalkan beberapa informasi tentang keselamatan Bai Xiaon. Bahkan Song Kuei sangat terkejut. Adapun orang lain, mereka juga terpana, tetapi pada saat yang sama, agak senang. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi mereka berkedip-kedip dengan liar. Kenapa? Kenapa dia tidak berteleportasi? Jangan bilang dia kehabisan waktu. Mungkin dia tidak membawa liontin teleportasi. Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar mati, seperti itu? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang terperangah, dan tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Berdasarkan semua yang mereka tahu, Bai Xiaon seharusnya baru saja berteleportasi segera setelah dia menyadari bahwa dia dalam bahaya. Namun, setelah tidak ada yang muncul di luar, mereka menyadari bahwa dia bahkan belum mengeluarkan liontin teleportasi, yang mengarah ke berbagai reaksi. Dia tidak benar-benar mati, kan? Ya, itu air yang selalu dingin. Aku pernah melihat beberapa orang jatuh ke dalamnya sebelumnya, dan mereka semua mati seketika. Ini. Tidak ada yang benar-benar yakin harus berkata apa. Situasinya benar-benar tampak sangat aneh. Namun, saat itulah, tiba-tiba, mata salah satu pembudidaya di antara hadirin melebar sehingga mereka hampir keluar dari tengkoraknya. Sambil menunjuk ke bintang-bintang, dia berteriak, es berenang, dia berenang lagi. Bergetar, semua orang menatap bintang panjat itu, di mana suara terengah-engah mulai berdering. Beberapa saat sebelumnya, kembali dalam percobaan kuning dengan api, di dalam saluran air yang menyerupai laut hitam, kepala Bai Xiaon baru saja muncul ke tempat terbuka. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggigil dan melihat sekeliling, wajahnya tampak agak biru. Di mana aku? Pikirnya, menggigil di ambang air mata. Aku merasa seperti akan mati kedinginan. Pada saat ini, dia yakin bahwa cobaan api ini sama sekali tidak menyenangkan. Entah itu melibatkan membakar panas atau dingin, dan semuanya menyiksa. Jika itu bukan untuk tanaman obat itu, aku pasti tidak akan datang ke tempat ini. Percobaan buruk macam apa ini? Saat ini, ia kebanyakan tidak punya pilihan. Pelarian dibatasi, dan pedang itu tidak terlihat. Karena itu, dia memutuskan bahwa dia mungkin juga mulai berenang melalui air yang sangat dingin. Jangan katakan padaku uji coba ini dengan api adalah ujian keterampilan berenang. Sambil mendesah dan menggigil, dia melanjutkan berenang ke depan. Seperti yang dia lakukan, orang-orang yang menonton di luar berubah menjadi kekacauan total. Tentu saja, Bai Xiaon tidak mungkin tahu itu. Saat ia berenang, dingin yang membeku menyebabkan wajahnya menjadi lebih biru dan lebih biru. Bahkan persendiannya mulai menegang. Pada titik itulah ia menyadari ki dingin di daerah itu benar-benar membosankan ke dalam pori-porinya dan berputar-putar ke surga Dao Gold Core-nya. Tidak memberitahu aku ki dingin di sini benar-benar dapat membantu kultivasi aku. Tanpa ragu-ragu, ia melepaskan mantra Frigid Skull Wheel Evolving miliknya, mengirim ki dingin yang berputar keluar dari dalam dirinya. Dalam sekejap mata, itu memenuhi seluruh area. Sebagai tanggapan, ki dingin di air di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak ke arahnya. Suara retakan bisa terdengar dan laut mulai membeku saat ki bergegas ke Bai Xiaon. Pikiran Bai Xiaon berputar ketika Heaven Dao Gold Core-nya berputar dengan kecepatan yang menjengkelkan, terus-menerus menyerap ki yang dingin dan membangun cadangan yang lebih besar. Senang, Bai Xiaon menarik bahkan lebih dalam pada Frigid Skull Wheel Evolving Incantation, menyaksikan ki dingin yang diserap menyebabkan Heaven Dao Gold Core-nya perlahan-lahan bertambah besar. Pada saat yang sama, basis kultivasinya mulai meningkat. Sebelumnya, dia berada di pertengahan tahap Gold Core, tapi sekarang, dia dengan cepat mendekati tahap Gold Core. Selanjutnya, dia juga bergerak menjauh dari level Frigid Adept, dan mendekati level Master Frigid.
Serangan keberuntungan yang tiba-tiba ini membuat Bai Xiaon merasa sangat gembira sehingga dia tidak bisa menahan tangis di bagian atas paru-parunya. Nasib baik. Wuhu. Percobaan api ini luar biasa. Aku tidak percaya ada begitu banyak keberuntungan yang bisa didapat. Hahaha. Senang, ia mulai menyerap ki dingin dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Berangsur-angsur, pusaran air mulai menumpuk di sekitarnya saat hampir semua ki dingin di lautan air mulai menggila ke arahnya. Akhirnya, air berhenti menjadi hitam dan mulai menjadi semakin transparan. Orang bisa membayangkan bagaimana jika semua air di laut mulai jernih, itu tidak akan lagi menjadi saluran cairan yang sangat dingin. Semua orang di luar menonton dengan rahang menganga, benar-benar terkejut oleh kinerja seperti dewa yang dikenakan oleh Bai Xiaon. Apakah pengadilan Starry Sky Dao Polarity Superstars dibuat untuk orang ini? Dia berenang melalui percobaan merah dengan api dan mencari pencerahan di yang berwarna oranye. Dan sekarang dalam percobaan kuning dia berlatih kultivasi. Apa yang sedang terjadi? Suara hiruk-pikuk bisa didengar, sebagian besar dipenuhi dengan kecemburuan. Zhang Fati besar dan pelindung Dao lainnya menghela nafas lega, kecuali Song Kue, yang kelopak matanya berkedut, dan yang tangannya mengepal saat dia berpikir kembali ke dunia pedang jatuh. Kemanapun Bai Xiaon pergi, dia merubuhkan tempat itu ke tanah. Banyak orang di seluruh pelangi distrik Starry Sky Dao Polarity Sek sekarang menonton Bai Xiaon dan bisa mendengar seruan kegembiraannya tentang bagaimana basis kultivasinya naik. Pada saat ini, dia hanya sekitar 3.000 meter dari pintu keluar, tetapi sudah berhenti berenang dan hanya mengambang di sana, bersenang-senang dalam perasaan semakin kuat. Hahaha. Tempat ini benar-benar seperti tanah suci bagi aku. Bai Xiaon menyaksikan dengan penuh semangat ketika basis budidayanya terus mendaki. Tepat ketika dia berpikir bahwa menerobos ke tahap akhir kor emas di tempat ini bukan hanya mimpi, dia mendapatkan perasaan yang kuat bahwa seseorang mengawasinya. Mendongak dengan gugup, dia melihat bahwa pandai besi raksasa menatap lurus ke bawah padanya. Bai Xiaon menggigil ketika sensasi intens dari krisis mematikan menyebar melalui dirinya. Secepat mungkin, dia berhenti menyerap ki yang dingin. Oke, kurasa aku akan pergi sekarang sebelum dia bisa memberikan penjelasan, pandai besi melolong dan mulai mengayunkan palu besarnya ke arah Bai Xiaon. Berteriak, Bai Xiaon mulai berenang seperti orang gila. Saat palu turun, cairan hitam di saluran diisi dengan gelombang dari kekuatan pukulan yang masuk. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaon saat ombak menghanyutkannya. Kemudian, dia mengirim ki dingin keluar, bukan untuk 3.000 meter, tetapi sebaliknya untuk 9.000 meter, menyebabkan semuanya berubah menjadi es. Meskipun penerbangan dilarang, Bai Xiaon dapat menggunakan klon ki dinginnya untuk berganti posisi dalam sesuatu seperti teleportasi, yang merupakan metode yang ia gunakan untuk berlomba menuju pintu keluar. Hampir segera setelah dia menghilang, palu besar itu menghantam tempat yang baru saja dia duduki, menghancurkan lapisan-lapisan es dan mengirimkan gelombang kejut besar ke segala arah. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaon, namun, dia masih berhasil mempercepat. Dia sekarang sangat dekat dengan pintu keluar, tetapi dalam sekejap mata, pandai besi telah mengangkat palu dan mengirimkannya kembali. Menjerit, Bai Xiaon melesat melewati pintu keluar percobaan kuning dengan api dan dipindahkan ke tingkat berikutnya. Setelah melihat Bai Xiaon menghilang, pandai besi besar itu mendengus dingin, lalu menatap ke bawah ke air hitam, mengerutkan kening. Dia belum mengayunkan palu dengan kekuatan penuh sekarang, jika dia punya, Bai Xiaon tidak akan pernah melarikan diri. Pandai besi ini berbeda dari golem batu, dan sebenarnya berhubungan baik dengan sekte polaritas langit berbintang. Dengan demikian, ketika serangga ini datang dan mulai mencuri cairan dinginnya, yang bisa ia lakukan hanyalah mengusirnya. Setiap orang yang melihat apa yang baru saja terjadi, tersentak kaget. Bahkan, lebih banyak terengah-engah keluar dari mulut para murid ini daripada yang biasanya bisa terdengar sepanjang tahun. Dia benar-benar membuat marah wali. Dia tidak menantang persidangan dengan api, dia sebenarnya ada di sana untuk mencuri barang-barang. Seruan dan ekspresi tidak percaya bisa terdengar di mana-mana. Hampir tidak ada seorang pun di luar persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars yang yakin apakah akan tertawa atau menangis. Bagaimanapun, Bai Xiaon ini jelas merupakan pilihan teratas. Namun dia berhasil, dia sudah melalui 3 percobaan, dan mendekati 1.000 teratas. Ya, mari kita lihat bagaimana dia melakukannya dalam tantangan berikutnya. Ini sangat sulit. Jika dia bisa melewatinya, dia akan berada di 500 teratas. Meskipun Xiao Yidong sudah berada di tantangan keempat, tidak ada yang bahkan memperhatikannya lagi.
Semua orang memperhatikan dengan seksama bintang Bai Xiaon dan bertanya-tanya bagaimana dia akan naik di tingkat keempat, percobaan hijau dengan api. Chapter 426. Apa pandai besi pelit? Pikir Bai Xiaon saat ia terbang ke pintu keluar. Bahkan saat dia sedang diteleportasi, dia sudah merindukan lautan yang sangat dingin. Dalam waktu singkat yang dia habiskan di dalamnya, dia sudah maju ke puncak tahap pertengahan Gold Core. Sebelum datang ke tempat ini, dia tidak akan pernah berani berharap bahwa nasib baik seperti itu akan menghampiri dia. Kalau saja aku punya waktu sedikit lebih banyak, aku bisa menerobos. Setelah dengan enggan meninggalkan persidangan ketiga dengan api, dia mendapati dirinya di yang keempat. Tingkat keempat ini sesuai dengan bagian hijau pelangi, dan segera setelah dia tiba, dia menyembunyikan penyesalannya karena meninggalkan percobaan ketiga dengan api dan melihat sekeliling dengan waspada. Sesaat kemudian, kewaspadaannya berubah menjadi kejutan. Di sini, langit berwarna biru dan dihiasi dengan awan putih halus. Angin sepoi-sepoi lembut menyentuh wajahnya, dan segala sesuatu tampak sangat damai dan tanpa bahaya. Ada sesuatu yang tidak beres, pikirnya. Menurut informasi yang ia kumpulkan, percobaan keempat dengan api terkait dengan guntur dan kilat. Bahkan hanya mencapai titik ini ada satu yang sangat dekat dengan berada di 1000 teratas. Itu tujuanku, 1000 teratas. Dia melihat sekeliling dengan ragu-ragu, tetapi kemudian berpikir tentang betapa sederhananya percobaan ketiga oleh api itu, dan dia membusungkan dadanya dan melaju dengan cepat. Namun, pada saat dia mengambil langkah maju, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba dipenuhi dengan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arahnya. Wajah jatuh, Bai Xiaon jatuh kembali ketika kilat menyatu di depannya, merobek udara menjadi bentuk keretakan yang bisa dilewati seseorang. Di luar celah itu, Bai Xiaon bisa melihat dimensi lain. Itu adalah dunia yang dipenuhi dengan kilat, mirip dengan kilat hitam dari beberapa saat yang lalu, tetapi sangat menyilaukan. Ada begitu banyak tarian petir tentang bahwa tidak mungkin untuk menghitung jumlah baut. Lebih jauh lagi, ada jembatan raksasa yang mengejutkan yang terbuat dari petir itu sendiri yang terbentang menembus dimensi. Tidak mungkin untuk mengatakan bagaimana jembatan itu dibangun, tetapi tampaknya telah dibentuk oleh banyak petir yang bergabung bersama-sama dengan cara yang mengejutkan. Yang mengherankan, adalah mungkin untuk melihat seseorang sekitar setengah melintasi jembatan, berjalan dengan susah payah ke depan. Itu tidak lain adalah Zhao Yidong. Dengan setiap langkah yang diambilnya, petir dalam jumlah besar akan turun untuk menghalangi jalannya dan bahkan mencoba menjatuhkannya dari jembatan. Melihat apa yang terjadi menyebabkan Bai Xiaon terkesiap, tetapi pada saat yang sama, dia menyadari bahwa jembatan petir ini akan sangat sakit kepala. Pertama adalah api, lalu batu, lalu besi. Aku tidak percaya sebenarnya ada jembatan petir di sini di Starry Sky Dao Polarity Sect. Sungguh banyak pamer. Merasa agak jengkel, dia memutuskan bahwa setelah kembali ke sekte penangkal sungai, dia harus duduk dan berbicara dengan para leluhur tentang mendapatkan beberapa dimensi seperti ini diatur. Setelah berdiri di sana menonton sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku harus masuk ke 1000 teratas. Tampak seperti sedang menatap kematian tepat di matanya, dia melompat melalui celah dan masuk ke dunia kilat. Hampir segera, sambaran petir berayun bersama untuk membentuk jaring besar yang mulai turun ke atasnya. Itu terjadi begitu cepat sehingga, sebelum dia bisa mencoba mengambil tindakan menghindar, kilat menabraknya, memprovokasi jeritan kesakitan. Turun di jembatan, Zhao Yidong mendengar suara itu, menoleh ke belakang, lalu menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Orang bodoh lain yang melebih-lebihkan dirinya sendiri, katanya. Dengan itu, dia mengertakkan gigi dan terus maju. Namun, bahkan ketika Zhao Yidong memalingkan muka, petir menghilang dari sekitar Bai Xiaon. Pakaiannya sudah robek, dan rambutnya berdiri di ujung. Dia bahkan sedikit menggigil. Setelah disambar petir yang tak terhitung jumlahnya membuatnya merasa hampir seperti bergetar, namun, ia tidak terluka. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang, dan matanya mulai bersinar terang. Ekspresi senang muncul di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Terasa hebat. Baru saja, dia datang untuk menemukan bahwa disambar petir menyebabkan ketidakmurnian yang tak terhitung jumlahnya yang menumpuk selama bertahun-tahun mengonsumsi berbagai pil obat untuk merobohkan dan merembes keluar dari pori-porinya. Itu hampir seperti dibersihkan atau dimurnikan, seolah-olah tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya memijatnya pada saat yang bersamaan. Sensasi berduri sangat menyenangkan, dan merupakan sesuatu yang tidak pernah dia alami selama bertahun-tahun berlatih kultivasi.
Ketika orang-orang di luar memperhatikan ekspresi wajahnya, mereka terpana bisu. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki berbagai spekulasi tentang bagaimana Bai Xiaon akan menangani persidangan ini, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Apakah dia, bahkan manusia? Betapa alangkah sulitnya kulitnya tidak hanya untuk tidak merasakan sakit ketika disambar petir, tetapi untuk benar-benar menikmatinya. Ada batasan yang ditempatkan pada petir di sana, tetapi setiap baut sebanding dengan tahap pertengahan core formation. Dan mereka yang menabrak jembatan termasuk beberapa di tahap formasi inti akhir. Ketika semua orang memberikan suara untuk kejutan mereka di luar, kembali dalam dimensi kilat, mata Bai Xiaon berkilauan ketika dia menyadari betapa nyamannya dia merasa. Dia bisa merasakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya yang berdentum-dentam, dan bahkan ada beberapa lorong ki yang biasanya dia sulit menemukan yang sekarang benar-benar terlihat. Karena pembersihan petir, basis budidayanya juga sedikit meningkat. Dengan gembira, ia mulai bergerak maju di sepanjang jembatan, yang menyebabkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan kemudian membanting ke dalam dirinya. Namun, itu hanya menyebabkan dia mendesah puas lagi. Tempat ini luar biasa. Katanya, sedikit mempermasalahkan kulitnya untuk memastikan bahwa dia benar-benar tidak terluka. Sejauh yang dia ketahui, persidangan dengan api ini benar-benar terlalu sederhana. Dengan itu, ia mulai mondar-mandir di pintu masuk jembatan, mengeluarkan erangan kepuasan ketika kilat menyambarnya. Adapun Xiao Yidong, dia sangat terkejut matanya melotot. Apakah dia benar-benar datang untuk menantang persidangan ini? Terengah-engah, dia melihat Bai Xiaon, dan kemudian dirinya sendiri, dan kemudian hanya mengertakkan giginya dan melanjutkan. Akhirnya, petir sebenarnya agak lemah, jadi Bai Xiaon akhirnya melangkah ke jembatan. Xiao Yidong melihat ke belakang, bibirnya berubah menjadi senyum dingin. Dilakukan pamer. Siapa yang peduli bahwa kamu terbiasa dengan kilat? Petir di luar jembatan benar-benar berbeda. Mampu menangani halilintar itu tidak berarti bahwa ketika kamu naik ke jembatan, kamu akan dapat melakukan hal yang sama. Namun, sebelum Xiao Yidong bisa selesai berbicara, erangan yang lebih keras keluar dari bibir Bai Xiaon. Lebih banyak kotoran dikeluarkan darinya, setelah itu dia menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling jembatan dengan mata bersinar. Ini jembatan yang nakal, oke. Sangat nakal. Dengan itu, dia maju selangkah lagi, lalu menggigil dan mengerang lagi. Dengan setiap langkah, dia mengerang, suara yang jelas terdengar bagi semua orang yang menonton di luar. Segera, ekspresi malu bisa terlihat di wajah mereka, dan banyak yang bertukar canggung. Itu terutama berlaku bagi banyak murid perempuan, yang semuanya memerah. Benar-benar tak tahu malu. Jembatan ini jelas seharusnya untuk menguji batas tubuh kedagingan. Tapi begitu orang ini muncul, semuanya berubah. Sialan. Dia baru saja memamerkan ketangguhan kulitnya. Sombong sekali. Pada saat ini, Big Fatty Zhang, Master Dewa Diviner, Chen Manyao dan Song Kue, meskipun seberapa baik mereka mengenal Bai Xiaon, semuanya tersenyum masam. Adapun Master Cloud Dao, dia ada di aula pembunuh iblis, menganga kaget. Bai Xiaon tidak begitu yakin apa yang sedang terjadi. Namun, setiap kali dia menentang persidangan, keadaan unik terbuka yang memastikan bahwa namanya disebarkan ke seluruh sekte dalam waktu yang sangat singkat. Tidak hanya dia benar-benar menikmati sensasi yang menyenangkan, tetapi dia senang memiliki akumulasi kotoran yang keluar darinya, dan menyadari bahwa, sekali lagi, dia melayang di ambang terobosan. Saat dia melanjutkan dengan bahagia, dia segera mencapai Xiao Yidong, dan ketika mata mereka bertemu, ekspresi Xiao Yidong tidak mungkin lebih suram. Sensasi dilewatkan begitu saja meninggalkannya mengepalkan tinjunya dalam kemarahan. Melambaikan tangannya dengan antusias, Bai Xiaon berkata, "Salam tetua BR." Namun, Xiao Yidong hanya mendengus dingin dan memalingkan muka. Sambil menggertakkan giginya, dia melangkah maju, gemetar ketika kilat menghantamnya. Bai Xiaon bergegas maju dan menggenggam bahu Xiao Yidong. "Kamu melakukannya dengan cara yang sulit. Lihat, aku akan menunjukkan kepada kamu. Kamu harus membuat suara. Itu membuat maju jauh lebih mudah. Lepaskan!" teriak Xiao Yidong. Bai Xiaon langsung marah, dan melotot marah pada Xiao Yidong. Dia datang dengan niat baik, hanya untuk diperlakukan dengan sangat kasar. Memberikan dengusan dinginnya sendiri, dia berjalan ke depan, mengerang sepanjang jalan ke ujung jembatan. Lalu dia berbalik dan menatap Xiao Yidong untuk terakhir kalinya sebelum melompat ke pintu keluar. Xiao Yidong hanya bisa mengertakkan giginya dalam kemarahan pada kemudahan yang dilakukan Bai Xiaon melalui persidangan.
Dia mengambil beberapa langkah lagi, dan kemudian menyadari bahwa dia telah mencapai batasnya, dan sudah waktunya untuk menyerah. Tapi kemudian dia memikirkan kembali apa yang dikatakan Bai Xiaon beberapa saat yang lalu, dan ragu-ragu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencobanya. Membuka mulutnya, dia menghembuskan napas dengan tajam saat dia mengambil satu langkah maju. Meskipun dia tidak yakin apakah itu hanya ilusi atau bukan, dia sebenarnya merasa lebih sedikit tekanan daripada sebelumnya. Selain itu, napas yang baru saja dihembuskannya mengandung energi vital yang tidak murni. Terkejut, dia mengertakkan gigi dan kemudian memutuskan untuk meniru metode Bai Xiaon. Ketika dia maju, lebih banyak baut kilat menghantamnya, tetapi dia masih bisa pergi sekitar 30 meter lagi sebelum dia tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan harus pindah. Namun, pada saat sebelum dia pergi, matanya bersinar dengan kegembiraan ketika dia menyadari bahwa dia sekarang memiliki kunci untuk melewati jembatan. Lain kali, aku pasti akan berhasil. Chapter 427. Di luar persidangan benar-benar hening, karena semua murid memandang dengan mata lebar. Segera, ekspresi mereka mulai berubah menjadi ekspresi kecemburuan, kontemplasi, kecanggungan, dan kebingungan. Metode yang digunakan Bai Xiaon keterlaluan, namun, itu memungkinkannya untuk melewati apa yang mereka semua anggap sebagai uji coba hijau yang sangat sulit dengan api. Pikiran mereka berputar dalam keheranan untuk waktu yang lama, setelah itu terjadi keributan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Apakah itu benar-benar triknya? Tidak mungkin. Kamu benar-benar dapat melakukannya dengan cara itu. Aku tidak percaya kamu bisa menggunakan metode sesat semacam itu untuk melewati uji coba ini. Ditambah lagi, Zhao Yidong jelas sudah mencapai batasnya, tapi kemudian dia mengubah metode dan semakin jauh 30 meter. Percakapan tidak hanya bergema di Myriad Star Rainbow, tetapi juga di semua distrik pelangi lainnya. Semua orang kagum dengan metode Bai Xiaon yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk melewati uji coba hijau, dan banyak orang sangat bersemangat. Ada beberapa terpilih yang telah terjebak di tingkat uji coba hijau selama beberapa waktu, yang matanya sekarang bersinar terang ketika mereka menyadari bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh daripada sebelumnya. Bahkan jika mereka harus mempermalukan diri mereka sendiri dengan mengeluh, itu adalah sesuatu yang bisa mereka terima. Lagi pula, ada lebih dari 1.000 bintang di bagian hijau pelangi, tetapi jika kamu bisa melewati mereka ke pelangi Qian, kamu akan berada di 500 teratas. Perbedaan antara 1.000 teratas dan 500 teratas luar biasa. Yang pertama terdiri dari terpilih dari aula, yang terakhir terdiri dari terpilih dari perempat. Aku mengerti sekarang. Kunci dari percobaan ini bukan hanya kecepatan dan kekuatan tubuh kedagingan. Ini juga dapat digunakan untuk membantu kultivasi kamu. Itu bukan erangan biasa. Mereka diatur dengan napasnya. Jika kamu berhati-hati, kamu dapat menggunakan kekuatan petir untuk membersihkan kotoran di tubuh kamu. Kamu benar-benar dapat memperkuat tubuh kedagingan kamu, dan bahkan memperkuat lorong ki kamu. Kamu tahu, kamu mungkin tidak perlu mengeluh. Kamu mungkin hanya perlu mengatur pernapasan kamu. Awalnya mungkin tidak masuk akal, tetapi begitu kamu mengetahui rahasianya, kamu dapat melewatinya dengan mudah. Sejumlah orang terpilih yang telah lama terjebak dalam uji coba hijau dengan api tiba-tiba diramaikan, dan bergegas ke arah Myriad Star Rainbow portal teleportasi. Dalam beberapa saat, beberapa orang terbang menuju persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars dari keempat distrik pelangi. Tentu saja, tidak ada seorang pun di sekte yang tahu rahasia persidangan hijau dengan api. Namun, leluhur-leluhur sekte itu telah mengeluarkan perintah bahwa mereka yang tahu triknya dilarang menjelaskan kebenaran kepada orang lain. Selanjutnya, semua ratusan murid lainnya yang telah melewati persidangan itu sudah tidak bebas dan tanpa hambatan seperti Bai Xiaon. Hanya sekarang, berkat Bai Xiaon, rahasia persidangan hijau sekarang mulai menyebar. Bisa dibayangkan bahwa segera, jumlah orang yang dapat lulus uji coba ini akan tumbuh dengan cepat. Itu pasti masalahnya. Aku ingat melihat beberapa orang lain melewati uji coba hijau ini, dan mereka semua selalu bernafas dengan cara yang sangat aneh. Terpilih maju ke depan untuk menantang ulang uji coba hijau dengan api. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tertawa terbahak-bahak saat dia menyerbu masuk. Hampir segera setelah pemuda itu masuk, lebih banyak terpilih muncul. Lusinan dari mereka, masing-masing siap menggunakan metode Bai Xiaon untuk mencoba melewati persidangan. Tentu saja, Bai Xiaon tidak menyadari semua itu. Setelah menghilang dari dalam uji coba hijau, ia muncul kembali dalam tantangan berikutnya, uji coba Qian dengan api. Uji coba Starry Sky Dao Polarity Superstars dipecah menjadi warna, merah, oranye, kuning, hijau, Qian, biru, dan ungu. Ada 7 uji coba yang berbeda oleh api, dan untuk uji coba Qian, hanya sekitar 500 orang yang mampu mencapai sejauh ini. Itu menunjukkan bahwa Bai Xiaon sudah berada dalam 1.000 teratas. Yah, itu tidak terlalu sulit, kata Bai Xiaon, berdeham dan mengibas lengan bajunya.
Meskipun dia tidak yakin dengan rankingnya yang tepat, ketika dia ingat berapa banyak bintang yang terlihat di bagian hijau pelangi, dia mengangkat dagunya dengan bangga dan melihat ke sekeliling pada dimensi yang berisi uji coba Cian. Awalnya aku berencana untuk masuk ke 1000 teratas. Siapa yang mengira bahwa aku tidak sengaja akan masuk ke 500 besar? Sakit kepala. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna abu-abu, termasuk langit dan tanah. Keheningan merebak, dan ada sesuatu yang menyeramkan di udara. Terlihat di tanah adalah barisan demi barisan batu nisan yang seakan membentang sejauh mata memandang. Rasa dingin yang tak menyenangkan menyelimuti dimensi itu, sesuatu yang segera diidentifikasi Bai Xiaon sebagai aura kematian. Itu kuat, begitu kuat sehingga menyebabkan udara beriak dan mendistorsi di kejauhan. Saat dia melihat sekeliling, rasa takut menumpuk di hatinya. Bagaimanapun, keheningan itu menakutkan. Mengapa Starry Sky Dao Polarity Sect harus pergi dan membuat tempat menyeramkan seperti ini? Aura kematian terlalu kuat. Pasti ada hantu di sekitar. Bai Xiaon merasakan rambut berdiri di belakang lehernya, dan menelan ludah saat dia melihat sekeliling. Wajah perlahan berubah pucat, dia berpikir kembali ke hal yang najis yang telah disebutkan para patriark di sekte penentang sungai, dan kemudian menelan lagi. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengeluarkan beberapa jimat kertas yang dirancang untuk mengusir roh-roh jahat, dan mulai menamparnya ke atas dirinya sendiri. Dami Starry Sky Dao Polaritas Sekte. Bagaimana aku bisa melewati cobaan ini? Bahkan ketika rasa takutnya meningkat, tatapan menyeramkan tiba-tiba menguncinya dari jauh. Rasanya hampir seperti pisau datang untuk beristirahat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, tangisan melengking memenuhi udara yang terdengar seperti logam yang mengais logam, ketika jiwa pendendam bangkit dari salah satu batu nisan. Lidahnya panjang dan menyeramkan menjulur keluar dari mulutnya, dan matanya tampak terbakar dengan dendam saat menatap Bai Xiaon. Kemudian, itu mulai melaju ke arahnya. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap mata, tepat di depannya. Bai Xiaon tersentak, melambaikan tangan kanannya untuk melepaskan mantra Frigid Skull Will Evolving. Seketika, ki dingin meletus dari jarinya, membanting ke dalam jiwa pendendam, yang menjerit memilukan ketika mulai hancur berkeping-keping. Namun, itu tidak hancur, alih-alih, itu mulai mundur. Tidak sekuat yang aku harapkan. Dengan gembira, Bai Xiaon akan mulai mengejarnya ketika mata jiwa yang melarikan diri itu tiba-tiba berkilau dengan kebencian, dan bahkan saat hancur berantakan, itu memekik, pekikan yang mengguncang-guncang di bumi. Pekikan memenuhi dunia, menyebabkan suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, dan membuat langit dan bumi bergetar hebat. Selanjutnya, jiwa-jiwa pendendam bangkit dari semua batu nisan yang terlihat. Segerombolan benda memenuhi udara, penampilan mereka ganas dan menakutkan, dan kehadiran mereka menyebabkan aura kematian dalam dimensi tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bai Xiaon berhenti di tempat, mata melebar, kulit kepala kesemutan ketakutan. Begitu banyak. Ketika dia menyadari bahwa semua jiwa pendendam menatapnya, dia menjerit dan mulai mundur. Bahkan ketika dia melakukannya, suara seperti gemuruh guntur memenuhi udara ketika gambar raksasa hantu-hantu naik dari kejauhan. Dia tampak seperti jiwa bayangan yang mengenakan mahkota kaisar, hampir seolah-olah dia adalah raja dari semua jiwa pendendam. Dia begitu besar sehingga dia tampak mampu memikul surga. Api hijau berkedip di matanya, senyum dingin menutupi wajahnya, dan dia membawa trisula yang sangat besar di satu tangan. Tubuhnya tampak terdiri dari jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, yang wajahnya terpilin campuran tawa dan air mata. Sekarang kamu di sini, jangan pergi. Suara yang berbicara itu sepertinya mengandung suara-suara lain yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya menangis dan beberapa di antaranya tertawa. Kaisar jiwa besar kemudian melambaikan trisul melalui udara untuk menunjuk ke arah Bai Xiaon. Setelah itu pulsa energi mengejutkan meletus, yang menyebabkan semua jiwa dendam lainnya dalam dimensi berteriak menjerit nyaring. Kemudian, suara gemuruh memenuhi udara saat jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan padat mulai melonjak ke arah Bai Xiaon. Untuk memperburuk keadaan, jiwa-jiwa yang lebih dendam bisa terlihat mendekat dari atas cakrawala. Bai Xiaon tidak bisa membantu tetapi menjerit. Ini adalah kelompok hantu terbesar yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Karena ketakutan, dia mengertakkan gigi dan menggeram. Maaf, tapi Lord Bai tidak ingin main-main denganmu. Sejauh menyangkut Bai Xiaon, ia telah mencapai tujuannya untuk masuk ke 1000 teratas. Jika tidak, semuanya mungkin berbeda, tetapi mempertimbangkan bahaya di sini, dan fakta bahwa dia tidak tertarik untuk menantang persidangan sejak awal, dia tidak ragu sama sekali untuk mengeluarkan giok 7 warnanya Liontin. Tepat ketika dia akan menghancurkannya, kaisar jiwa yang sangat besar di kejauhan menatapnya dengan menghina. Apakah kamu akan bertarung denganku atau tidak? Jika tanya dengan suara seram dan menggelegar. Ekspresi Bai Xiaon berkedip. Ditantang secara langsung dengan cara ini, dan kemudian pergi begitu saja, akan sedikit kehilangan muka. Aku.
Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, jiwa-jiwa pendendam di daerah itu mulai berteriak lebih keras dari sebelumnya, tampaknya atas perintah Kaisar Jiwa. Suara itu terasa seperti menusuk rasa sakit di benak Bai Xiaon, membuatnya terkesiap. Jika dia harus melawan Kaisar Jiwa sendirian, dia mungkin telah melakukannya. Tetapi mempertimbangkan betapa menakjubkan dan menakutkannya lautan jiwa-jiwa pendendam, dia tidak bisa menahan diri untuk pergi dengan perasaan bahwa hantu-hantu ini menggertaknya. Tunggu aku. Oke. Aku terlalu lelah saat ini. Aku akan kembali dan beristirahat sebentar, lalu kembali dan menunjukkan satu atau dua hal kepada kamu. Dengan itu, ia menghancurkan liontin batu giok dan berteleportasi. Chapter 428. Ada kerumunan orang di luar yang menghabiskan poin prestasi untuk menonton Bai Xiaon di pengadilan Qian dengan api. Ketika mereka melihatnya berteriak di muka lautan jiwa yang tak berujung, ekspresi aneh muncul di wajah semua orang. Percobaan api ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Itu menguji kemampuan seseorang untuk bertahan dari serangan jiwa-jiwa pendendam, dan untuk berapa lama. Semua orang mengira bahwa, mengingat penampilan Bai Xiaon yang luar biasa sebelumnya, dia pasti akan melewati persidangan ini dengan cara yang luar biasa. Tetapi kemudian mereka melihat dia melarikan diri dalam ketakutan, pertama-tama membuat mereka terkejut, dan kemudian menghela nafas. Yah, tidak heran momentum Bai Xiaon terputus-putus di sini. Lagi pula, percobaan dengan api ini terhubung ke Wildlands, dan dirancang untuk mempersiapkan kita para murid untuk apa yang ada di luar sana. Bahkan kakak tertua Zhao Tianjiao mengalami kesulitan pada pelarian pertamanya. Tidak sampai kemudian dia berhasil menempati posisi pertama. Persis. Kamu tahu, menurut sebuah cerita yang aku dengar, semua jiwa dalam Qian Trial oleh api sebenarnya dibawa ke sini dari Wildlands. Fakta bahwa Bai Xiaon masuk ke peringkat 500 besar pada upaya pertamanya di persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars sangat luar biasa. Bagiku sepertinya dia berada di peringkat lebih dari 490. Sekarang dia berada di 500 teratas, dia bukan terpilih dari aula, dia terpilih dari quarters. Itu status yang sama sekali berbeda sama sekali. Bahkan saat diskusi berkecamuk, Bai Xiaon muncul dalam kolom cahaya putih di gerbang utama percobaan Starry Sky Dao Polarity Superstars dengan api. Begitu dia muncul, banyak murid memandang, tatapan penuh dengan iri dan emosi campuran lainnya. Melihat begitu banyak orang memandangnya dengan iri hati membuat Bai Xiaon pertama-tama berkedip beberapa kali, dan kemudian mulai tenang dari kegilaannya beberapa saat yang lalu. Mereka semua mengawasiku. Pikirnya, mulai bersemangat. Menatap peringkat, dia bisa melihat bintangnya di bagian hijau, di 500 teratas. Tidak heran semua orang memperhatikanku. Pikirnya, berdeha memikirkan betapa hebatnya dia. Membusungkan dadanya sedikit, dia mencoba untuk terlihat seperti terpilih mungkin. Mereka semua memperhatikan aku. Aku benar-benar luar biasa. Aku harus menjaga profil yang lebih rendah. Lagi pula aku adalah Sandera. Merasa luar biasa hebat karena menjadi pusat perhatian, dan benar-benar lupa tentang saat-saat terakhirnya yang sibuk di pengadilan Qian dengan api. Dia mengangkat dagunya, mengayunkan lengan bajunya, dan melangkah pergi. Saat dia berjalan, mata para murid yang melihat ke arahnya bersinar dengan hormat. Dia bisa saja terbang bersama, tetapi mengingat reputasi barunya sebagai terpilih di 500 teratas Starry Sky Dao Polarity Superstars, dia menyadari bahwa dia tidak boleh begitu sombong. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk memberi sebanyak mungkin rekan murid sebanyak mungkin kesempatan untuk bertemu dengannya dan memberikan salam resmi dari dekat. Lagi-lagi aku memikirkan gambaran yang lebih besar, dipikirnya bangga. Semua orang cepat memberi jalan baginya, meninggalkan Bai Xiaon merasa lebih senang dari sebelumnya. Bahkan, ia bahkan mengambil kesempatan untuk melambai ke murid-murid terdekat. Halo semuanya. Bai Xiaon benar-benar merasa seperti berada di puncak keberadaan, dengan satu-satunya hal yang mengecewakan adalah hanya beberapa ratus orang yang hadir. Kalau saja ada beberapa orang di sekitar, pikirnya. Sambil mendesah, dia berjalan melewati kerumunan. Salah satu anggota kerumunan itu adalah seorang wanita muda yang saat ini menonton Bai Xiaon pergi. Dia mengenakan jubah hijau panjang, dan tipe orang dingin yang tidak ada yang mau dekat dengannya. Bahkan ada aura dingin dan menyeramkan di sekitarnya yang membuat orang-orang yang berdiri di daerah itu merasa tidak nyaman dan gelisah. Dia telah memperhatikan Bai Xiaon dari dekat sepanjang waktu, dan ketika dia mulai bertindak dengan bangga beberapa saat yang lalu, dia tertawa kecil dan meletakkan tangannya di mulutnya. Saat ini, matanya berkilauan dengan cahaya yang sangat aneh. Menatap pintu masuk ke pengadilan Starry Sky Dao Polarity Superstars, dia bergumam, mereka tampak sangat menarik. Wanita muda itu tidak lain adalah Gong Sunwan Er. Dia telah berpisah dengan Bai Xiaon segera setelah mereka tiba di sekte polaritas langit berbintang. Dia sudah lama dipromosikan menjadi Sky Quarter Rainbow, dan sekarang menjadi murid berjubah hijau. Pada saat ini, matanya berkilau dengan cahaya yang dalam. Jelas, dia sangat tertarik dengan Starry Sky Dao Polarity Superstars.
Bai Xiaon perlahan berjalan menyusuri miriad Star Rainbow, berdeham untuk menarik perhatian semua kelompok murid yang ia temui. Ketika dia kembali ke Sky Quarter Rainbow, suara menyerangnya saat dia mulai muncul di portal teleportasi. Ini Bai Xiaon. Dia berada di peringkat lebih dari 490 di Starry Sky Dao Polarity Superstars. Bai Xiaon. Setelah efek dari teleportasi menghilang, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di luar, mata mereka bersinar dengan kekaguman dan semangat. Seruan yang diucapkan membuat Bai Xiaon bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Saat ini, dia merasa lebih seperti terpilih daripada yang pernah dia miliki. Sambil tersenyum tipis, dia berjalan keluar, melambai ke kerumunan. Halo, kalian semua. Terus bekerja dengan baik, semuanya. Ini bukan kehormatan dan kemuliaan aku, rekan-rekan Taois, kehormatan dan kemuliaan untuk Sky Quarter. Setiap gelombang tangannya menyebabkan lebih banyak "oh" dan "ah" terdengar. Namun, apa yang agak membingungkan bagi para pembudidaya di dekat portal teleportasi adalah bahwa Bai Xiaon hanya berdiri di sana. Segera, ekspresi aneh bisa terlihat di wajah mereka. Mengapa Bai Xiaon tidak pergi? Ada sesuatu yang aneh tentang ekspresi wajahnya. Mengapa dia tampak begitu berbeda dari semua pilihan yang aku lihat? Ketika Bai Xiaon melihat ekspresi mereka, dan menyadari apa yang terjadi, dia melambaikan tangannya untuk yang terakhir kalinya dan kemudian pergi. Sepanjang perjalanan kembali ke guanya yang abadi, ia berjalan sangat lambat, meluangkan waktu untuk tersenyum dan mengangguk kepada semua orang yang ditemuinya. Cukup banyak orang yang memperhatikan jalannya melalui persidangan, tetapi Starry Sky Dao Polarity Sect adalah organisasi besar, dan masih ada banyak orang yang belum mendengar tentang apa yang terjadi. Adapun orang-orang itu, mereka membalas senyumnya dengan tatapan kosong. Bai Xiaon tidak terlalu senang tentang itu, dan sebenarnya berharap dia memiliki seseorang untuk menyebarkan berita tentangnya. Lagi pula, mengingat betapa mengagumkan dan terhormatnya dia, tidak pantas baginya untuk memuji dirinya sendiri. Ini tidak akan berhasil. Kata menyebar terlalu lambat di Starry Sky Dao Polarity Sect. Aku perlu memikirkan metode untuk memperbaiki hal ini. Setelah tiba kembali di guanya yang abadi, ia memikirkan kembali soal kemuliaan pribadinya, dan bagaimana membuat lebih banyak orang untuk mempelajarinya. Aku membawa Suba Ochai, tidak hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi juga untuk menyebarkannya. Meninggalkannya di Sky City adalah pemborosan besar. Dengan pemikiran itu, dia mengirim pesan kepada Suba Ochai yang memberitahunya untuk menangani masalah di kedai minuman dan kemudian dipromosikan secepat mungkin untuk mendapatkan bantuan. Suba Ochai sangat senang dengan prospek bakatnya yang akhirnya digunakan semaksimal mungkin. Setelah memikirkan masalah ini sebentar, dia memutuskan bahwa dia perlu meyakinkan Bai Xiaon tentang betapa pentingnya dia, dan dengan cepat menyusun tanggapan. Patriarch Junior, aku punya ide. Seperti yang kamu tahu, aku sangat akrab dengan hal semacam ini, dan berdasarkan pemahaman aku tentang situasinya, aku berani bertaruh bahwa orang-orang akan datang menawarkan salam resmi segera. Ingat, ketika mereka muncul, kamu harus berpura-pura bahwa kamu tidak bahagia dengan kinerja kamu, dan menekankan bahwa kamu berencana untuk pergi menantang cobaan lagi. Semakin banyak kamu melakukannya, semakin banyak orang akan diyakinkan tentang potensi masa depan kamu. Dan jangan lupa, jangan mencoba pamer di depan orang-orang yang datang berkunjung. Setelah menerima pesan Suba Ochai, Bai Xiaon yakin bahwa itu adalah saran yang bagus. Oleh karena itu, setelah sedikit berpikir, dia membuka pintu guanya yang abadi dan berdiri di sana untuk mengawasi para pejalan kaki atau pengunjung. Sakit kepala. Berdasarkan apa yang dikatakan Suba Ochai, mungkin akan ada banyak orang yang datang untuk menawarkan salam resmi segera. Sambil mendesah, dia mengeluarkan cermin ajaibnya dari tasnya untuk memegang dan melihat dirinya. Kemudian dia menyimpannya dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya, memasang ekspresi muram dan serius di wajahnya. Dia bahkan tampak mencari pencerahan ketika dia menatap ke langit. Tidak lama kemudian, dua sinar cahaya muncul, yang tidak lain adalah Master God Diviner dan Big Fatty Zhang. Dalam waktu singkat yang telah berlalu baru-baru ini, Big Fatty Zhang sudah berada di lingkaran besar Yayasan Pendirian, dan dikelilingi oleh beberapa kabut samar yang tampaknya ilusi yang cukup mengejutkan dalam penampilan. Adapun Guru Dewa Diviner, dia berada di tahap formasi inti awal, dan sama-sama tampak spektakuler. Mereka berdua sangat terguncang oleh penampilan Bai Xiaon, dan untuk penampilannya saat ini ketika dia berdiri di sana di luar guanya yang abadi, itu luar biasa. Dia tampak sangat tinggi, terutama karena angin yang menyebabkan ujung jubahnya bergerak perlahan, bersamaan dengan rambut hitamnya yang panjang. Memperhatikan tatapan mendalam di matanya, ia tampaknya memiliki suasana yang transenden, seseorang yang bahkan tidak termasuk dalam dunia fana. Junior Patriarch Xiaon.
Sebelum Big Fatih Zhang dan Master God Diviner bisa melakukan apapun selain mengucapkan salam, Bai Xiaon mengayunkan lengan bajunya, tampak bertekad sekaligus tidak bahagia. Melirik mereka dari sudut matanya, dia berkata, "Jangan mencoba meyakinkan aku." Seketika, mata Big Fatih Zhang dan Master God Diviner melebar. Chapter 429. Aku benci sidang Qian itu dengan api. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, kalau tidak, bagaimana mungkin aku, Bai Xiaon, hanya menempatkan di tahun 490-an. Aku pasti akan mendapatkan bintangku lebih tinggi. Aku akan melewati bagian Qian dari pelangi dan masuk ke bagian biru. Sebenarnya, aku akan pergi ke pengadilan violet dengan api. Tunggu saja sampai waktu berikutnya dan perhatikan aku melakukannya. Ketegasan dalam suaranya dapat memotong kuku dan memotong besi, dan seluruh orangnya tampak memancarkan udara yang berani. Big Fatih Zhang dan Master God Diviner segera terguncang, dan berdiri agak canggung untuk waktu yang lama. "Jangan berkecil hati, Xiaon," kata Big Fatih Zhang akhirnya. "Aku mendengar bahwa ketika kamu melewati uji coba biru, kamu meninggalkan sebuah patung di belakang yang orang-orang lain yang menerima tantangan harus mengalahkan dalam perkelahian. Tentu saja, itu juga berarti bahwa kamu harus mengalahkan patung yang ditinggalkan oleh pemenang sebelumnya. Tetapi kamu seharusnya tidak memiliki masalah lain kali saat kamu menantang cobaan. Kamu pasti akan meninggalkan patung kamu sendiri di belakang." "Benar, Patriark Junior. The Starry Sky Dao polaritas sekte sangat besar, sehingga kamu masuk ke 500 besar sudah merupakan prestasi besar. Aku yakin bahwa lain kali, kamu akan membuat kegemparan yang lebih besar." Ketika mereka membujuknya, tatapannya melembut sedikit. Namun, ketika dia melihat ke bawah dari langit, penyesalan dan penolakan masih bisa dilihat dalam ekspresinya. Master God Diviner dan Big Fatih Zhang tidak yakin apa yang harus dilakukan atas situasi ini, jadi mereka menawarkan beberapa dorongan lagi. Namun, pada akhirnya, Bai Xiaon masih tampak tidak dalam suasana hati yang baik. Akhirnya, mereka menggenggam tangan dan pergi. Begitu mereka pergi, ekspresi Bai Xiaon santai, dan dia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. "Hahaha. Penampilan aku sangat tepat. Su Baochai benar-benar mendapatkan upayanya saat ini." Memikirkan kembali ekspresi di wajah Big Fatih Zhang dan Master God Diviner, kegembiraannya meningkat. Namun, saat itulah sinar cahaya lain muncul, terbang ke arahnya, di mana tidak lain adalah Chen Manyao. Saat dia mendekat, Bai Xiaon sekali lagi melihat ke atas, menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan memasang ekspresi menantang di wajahnya. Kilau mendalam sekali lagi memenuhi matanya, dan sebelum dia bahkan bisa mengatakan apapun, dia berkata, "Jangan mencoba meyakinkan aku. Aku benci sidang Qian itu dengan api." Dan yang mengherankan Chen Manyao, dia terus mengulangi persis apa yang dia katakan kepada Master God Diviner dan Big Fatih Zhang. Chen Manyao terkejut, dan hampir merasa seolah-olah dia tidak tahu versi Bai Xiaon yang berdiri di depannya. "Xiaon, kamu tidak perlu merasa buruk." Selama beberapa hari berikutnya, setiap kali orang datang untuk kunjungan resmi, mereka akan melihat versi Bai Xiaon ini, dan mendengar kata-kata yang sama. Alhasil, kekaguman dan rasa hormat yang mereka rasakan terhadapnya terus bertambah. 3 hari kemudian, Su Baochai selesai menyelesaikan hal-hal di Life Forever Tavern dan dipromosikan ke Sky Quarter Rainbow. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke Gua Abadi Bai Xiaon, di mana mereka berdua berjongkok untuk pertemuan panjang. Setelah itu, Su Baochai meminta jumlah poin jasa yang cukup besar untuk biaya operasi dan kemudian pergi, meledak dengan sombong dan bangga. Su Baochai benar-benar memiliki beberapa metode unik untuk menggali informasi dan menyebarkan desas-desus, dan dalam situasi ini, ia menggunakan bakatnya hingga batas absolut. Saat ia menyebarkan cerita tentang Bai Xiaon sebagai terpilih, beberapa kisah berbeda tentang Bai Xiaon mulai menyebar. Beberapa kisah memujinya, dan yang lain meremehkannya, dan sebenarnya ada beberapa aspek dari setiap kisah yang bertentangan dengan yang lain. Namun, itu hanya menyebabkan lebih banyak orang membicarakan masalah ini. Tak lama, nama Bai Xiaon terkenal di semua Sky Quarter Rainbow. Tentu saja, Bai Xiaon memiliki perannya sendiri untuk dimainkan. Dia pergi setiap hari ke tempat-tempat di mana para murid berkumpul, tangannya tergenggam di belakang, tampak menantang dan tenggelam dalam pikiran. Tentu saja, para kultivator di Sky Quarter Rainbow tidak terbiasa dengan Bai Xiaon, dan dari apa yang mereka tahu, dia tampak seperti gambar terpilih yang bangga, yang tekad dan keyakinannya tertanam dalam tulangnya. Karena itu, banyak pembudidaya mulai menanti-nantikan untuk mengantisipasi waktu berikutnya Bai Xiaon menantang persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars.
Menjadi pusat perhatian seperti itu setiap hari membuat hati Bai Xiaon meledak dengan sukacita. Tentu saja, dia sudah lama pergi untuk membeli rumput mistisia 7 warna, yang merupakan alasan mengapa dia menantang uji coba untuk memulai. Setelah mengkombinasikannya dengan bahan-bahan yang telah disiapkannya, ia pergi ke meditasi terpencil selama beberapa hari dan meramu pil obat yang dapat digunakan untuk melupakan diri. Pil yang dihasilkan bersinar dengan cahaya 7 warna yang tercermin di mata bangga Bai Xiaon. Kali ini aku pasti akan mendapatkan pencerahan Living Mountain Incantation. Dengan semangat melonjak, dia berpikir kembali ke golem batu yang dia temui dalam persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya tentang berhasil. Pil obat di tangan, ia terbang keluar dari guanya yang abadi dan menuju ke Myriad Star Rainbow, dan Ravine of Endless Mountains. Di luar jurang, dia sekali lagi melihat Stone Mountain, duduk di sana di atas batu, tampak sangat mirip monyet. Sekali lagi, Bai Xiaon tidak dapat menentukan tingkat basis budidaya Stone Mountain. Selain itu, ada sesuatu tentang auranya yang tampak mirip dengan golem batu. Setelah menatap sejenak, dia menggenggam tangan dan membungkuk. Bai Xiaon menawarkan salam, tetua Brother Stone Mountain. Mata Stone Mountain terbuka, dan dia memandang Bai Xiaon sejenak sebelum memberikan senyum langka dan kemudian anggukan. Tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya. Seketika, tanah bergetar, dan tangan batu yang akrab itu mengulurkan tangan. Bai Xiaon melompat ke atasnya, di mana visinya berenang dan dia dipindahkan. Ketika semuanya menjadi jelas lagi, dia sekali lagi menemukan dirinya di dunia yang aneh, dengan puncak gunung yang tak terhitung membentang ke segala arah. Kali ini, matanya bersinar dengan percaya diri ketika dia menelusuri kembali jalan yang telah dia ikuti terakhir kali sampai dia menemukan gunung yang terlihat mirip dengan golem batu. Begitu dia menemukannya, dia duduk bersila di atas kepala raksasa itu. Kemudian, ia menghasilkan pil obat yang baru saja ia buat, ragu-ragu sejenak, dan menggertakkan giginya. Aku mendapatkan Living Mountain Incantation ketika aku mendapatkan semua segel warisan dari zona warisan itu. Jika aku tidak mengolahnya sampai selesai, itu pasti akan menjadi pemborosan besar. Aku harus berhasil kali ini. Sambil menghela nafas panjang, dia melihat ke bawah pada pil obat yang dia buat untuk melupakan dirinya sendiri. Untuk menyatu dengan gunung, gumamnya, pertama-tama lupakan dirimu, lalu lupakan gunung. Ketika kamu bangun, kamu akan menjadi gunung, dan gunung itu akan menjadi kamu. Mengikuti metode yang dijelaskan dalam Living Mountain Incantation, ia mulai mencari pencerahan struktur gunung, dan kemudian berbaur dengannya. Dia mencoba beberapa lusin kali, sampai menjadi semacam refleks untuk melakukannya. Baru setelah itu dia menempatkan pil obat ke dalam mulutnya dan menelan. Advertisements. Begitu pil obat tenggelam ke dalam perutnya, pil itu meleleh, berubah menjadi arus hangat yang memenuhi tubuhnya, menciptakan semacam aliran yang mengarah ke kepalanya. Kemudian suara gemuruh memenuhi dirinya, hampir seperti guntur dari surga. Pada saat yang sama, pikirannya mulai berubah menjadi kekacauan, akhirnya menjadi kosong total. Meskipun pikirannya kosong, dia tetap duduk di sana seperti sebelumnya, mencoba mendapatkan pencerahan struktur gunung, dan kemudian berbaur dengannya. Waktu berlalu. 3 hari kemudian, Bai Xiaon masih duduk di sana tanpa bergerak. Dia telah melupakan dirinya sendiri, dan pikirannya benar-benar kosong. Dia bahkan lupa tentang gunung seperti golem yang dia duduki. Pikirannya tampaknya benar-benar tanpa pemikiran. Akhirnya, pada hari ke-7, beberapa pemikiran sederhana muncul di benaknya. Hari-hari berlalu, dan pikiran-pikiran itu tampaknya perlahan-lahan menyatu, berubah menjadi garis besar golem batu. Garis itu tampak sangat mirip dengan gunung di bawahnya, dan juga golem batu di persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Setengah bulan berlalu, dan Bai Xiaon masih belum bangun. Gambaran golem batu di benaknya tumbuh semakin lengkap, dan semakin hidup. Sementara itu, di Starry Sky Dao Polarity Sect, sesuatu terjadi yang mengguncang seluruh sekte, bahkan pemimpin sekte itu sangat terguncang. Gongsun Wan Er menantang uji coba Starry Sky Dao Polarity Superstars. Pada awalnya, beberapa orang memperhatikannya. Namun, ketika bintangnya naik, orang-orang mulai memperhatikan metode unik yang ia gunakan untuk lulus uji coba, dan lebih banyak orang mulai memperhatikannya. Dalam percobaan merah dengan api, dia menjadi dewa kematian di lautan lava, membantai hewan buas sepanjang jalan dan menggunakan mayat mereka untuk menyeberangi lautan. Murid-murid lain dalam persidangan dengan api bersamanya benar-benar terkejut melihat dia membuat jembatan mayat. Dalam percobaan oranye dengan api di mana golem batu saling bertarung, semua murid lainnya meringkuk ketakutan, sedangkan dia hanya berjalan lurus melalui.
Dalam uji coba kuning oleh api, dia melakukan hal yang sama dengan hanya berjalan santai melewati logam yang dipalsukan. Dalam percobaan hijau dengan api dengan petir, dia benar-benar menyerap banyak petir melalui mulutnya saat dia berjalan melintasi jembatan. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa dalam persidangan Qian, penampilannya yang belaka dalam persidangan menyebabkan jiwa-jiwa pendendam gemetar dan bersembunyi. Hanya sang kaisar jiwa yang muncul untuk melawannya, dan pada akhirnya, mereka bertarung untuk hasil imbang. Seluruh Starry Sky Dao Polarity Sect terkejut dengan apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, kekuatan kaisar jiwa setara dengan tahap awal Naschen Soul. Chapter 430. Saat Gong Sun Wan melangkah dari persidangan Qian ke persidangan biru, Bai Xiaon perlahan membuka matanya di Ravine of Endless Mountains. Dia memiliki ekspresi kosong, dan hampir tidak terlihat di setiap mata adalah gambar berkedip dari golem batu. Hanya secara bertahap dia mulai menyadari lingkungannya. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, ia menarik napas dalam-dalam dan sepenuhnya sadar. Dia merasa seperti baru saja bangun dari tidur panjang, dengan pikirannya agak lamban. Apakah itu berhasil? Menggosok dahinya, dia perlahan berdiri dan kemudian memeriksa basis budidayanya. Namun, dia masih tidak yakin apakah dia berhasil. Semua yang terjadi baru-baru ini benar-benar kosong. Ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menggunakan teknik Living Mountain Incantation untuk melakukan gerakan mantra. Ketika dia melakukannya, sebuah getaran melandanya, dan matanya melebar ketika kekuatan kuat yang eksplosif mulai menumpuk di dalam dirinya. Pada saat yang hampir bersamaan, bayangan dua golem batu menjadi jelas di matanya. Adapun kekuatan di dalam dirinya, itu terus membangun, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya sendiri yang membatasi dan membuatnya mustahil untuk dilepaskan. Tanpa memikirkannya, dia membuka mulutnya. Pada saat itu, suara gemuruh yang menyerupai suaranya meledak dalam raungan. Seperti itu, gambar ilusi golem batu raksasa muncul di atasnya, sekitar 30 meter. Saat dia meraung, dia melompat ke udara, matanya bersinar dengan cahaya mengamuk. Kekuatan di dalam dirinya telah mencapai titik di mana dia merasa bahwa dia harus melepaskannya, jadi dia mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan dan kemudian melepaskan pukulan ke salah satu gunung terdekat lainnya. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi ketika kekuatan besar menghantam puncak gunung, menyebabkannya bergetar hebat dan kemudian meledak berkeping-keping. Lautan awan di daerah itu bergolak hebat, dan dari kejauhan, hampir tampak seperti Bai Xiaon berada di pusat pusaran besar. Kekuatan yang baru saja dilepaskannya sama sekali tidak lebih lemah dari tahap awal Naschen Soul, dan telah murni kekuatan tubuh kedagingan. Mungkin bahkan benar untuk mengatakan bahwa itu adalah sihir yang berkaitan dengan tubuh kedagingan. Itu adalah sihir rahasia persis seperti pegangan perusak tenggorokannya, bas mengguncang gunung, dan heks tanpa kematian. Setelah melepaskan serangan tinju, Bai Xiaon merasakan getaran melewatinya. Kemudian, gambar hayal dari golem batu menghilang menjadi ketidakjelasan. Wajah Bai Xiaon agak pucat, namun, matanya bersinar karena tidak percaya dan bersemangat. Ini benar-benar berbeda dari teknik Forever Life yang abadi. Meskipun aku tidak akan bisa menggunakannya berkali-kali berturut-turut seperti pencengkeram tenggorokan atau bas mengguncang gunung, mantra gunung hidup ini sebenarnya adalah teknik paling kuat yang bisa aku lepaskan. Itu jauh lebih mendominasi daripada pencengkeram tenggorokan. Setelah memeriksa dengan cepat, ia mengkonfirmasi bahwa menggunakan serangan kepalan tangan tampaknya menyatukan semua jenis kekuatan yang berbeda di tubuhnya, dan setelah menggunakannya, ia hampir sepenuhnya terkuras. Bahkan tetap saja, layak untuk dapat melepaskan serangan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Hahaha. Aku akhirnya berhasil. Mulai sekarang, Living Mountain Incantation akan menjadi salah satu kartu truf aku. HMPH Bai Xiaon sekarang tak terkalahkan bagi siapapun di bawah formasi inti. Dipenuhi dengan kegembiraan karena betapa mengagumkannya dia sekarang, dia terbang dengan semangat tinggi untuk meninggalkan Ravine of Endless Mountains. Setelah muncul ke tempat terbuka, ia segera berbalik untuk melihat Stone Mountain di atas batu, berharap untuk berbagi kesuksesannya. Setelah semua, meskipun tidak mampu menilai basis budidaya Stone Mountain, ia bisa merasakan dari auranya bahwa ia juga membudidayakan Living Mountain Incantation. Namun, ia dengan cepat menyadari bahwa Stone Mountain menatap ke arah persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tetua Brother Stone Mountain, Bai Xiaon berseru dengan penuh semangat, aku berhasil. Stone Mountain memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya saat dia terus melihat ke arah persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Terkejut dengan reaksi, Bai Xiaon mengulangi dirinya sendiri.
Tetua Brother Stone Mountain, aku mengatakan bahwa aku baru saja berhasil dengan Living Mountain Incantation. Stone Mountain bahkan tidak memandangnya, dan pada kenyataannya, tampaknya semakin suram pada saat itu. Oh, selamat. Fakta bahwa dia baru saja berhasil mengolah kartu truf yang kuat, tetapi tidak memiliki siapapun untuk berbagi kegembiraannya, agak menyedihkan. Namun, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars untuk melihat apa yang menurut Stone Mountain begitu menarik. Hampir seketika, ia menyadari bahwa pada bagian biru pelangi, ada bintang yang kebetulan berkilau lebih terang daripada yang lain, ke tingkat yang mencolok. Berfokus pada bintang, dia tiba-tiba menemukan bahwa nama Gong Sun Wan muncul di benaknya. Hah, katanya, rahannya jatuh. Dia dengan cepat mengambil medali komando dan menghabiskan beberapa poin prestasi untuk melihat apa yang terjadi di dalam persidangan. Yang mengejutkannya, dia melihat Gong Sun Wan di pengadilan biru, melawan beberapa pemuda tak dikenal. Basis kultivasinya berada di lingkaran besar formasi inti, dan dia mengenakan jubah cian. Wajahnya tanpa ekspresi, dan dia dikelilingi oleh kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia bertarung bolak-balik dengan Gong Sun Wan R, dia melepaskan kemampuan ilahi yang pasti melampaui tingkat kultivasinya sendiri. Meskipun begitu, Gong Sun Wan tiba-tiba melambaikan jarinya, menyebabkan pemuda itu bergetar keras dan kemudian meledak berkeping-keping. Bai Xiaon tersentak, dan untuk semua pembudidaya lain di sekte polaritas langit Dao yang menonton adegan itu, mereka benar-benar terguncang. Bagaimanapun, patung dalam percobaan biru dengan api ditinggalkan oleh penantang sukses sebelumnya. Dengan kata lain, patung yang baru saja dikalahkannya mewakili seorang terpilih-terpilih yang menempati posisi ke-8 di Starry Sky Dao Polarity Superstars. Siapapun yang ingin masuk ke bagian biru pelangi harus melawan patung yang ditinggalkan oleh penantang pemenang sebelumnya. Itulah satu-satunya cara untuk masuk ke bagian ungu pelangi. Pada saat Gong Sun Wan meraih kemenangan, sebuah patung dirinya terbentuk di sana di pengadilan biru dengan api. Itu menunjukkan bahwa siapapun yang datang setelahnya untuk mencoba masuk ke persidangan biru dengan api harus mengalahkan patung Gong Sun Waner dalam pertempuran. Beberapa saat kemudian, Gong Sun Wan menghilang, muncul dalam persidangan ungu dengan api. Pada saat itu, bintang yang mewakilinya di luar bangkit dari bagian biru pelangi sampai ke bagian ungu, menjadi bintang ke-9 di dalamnya. Teriakan shock dan kejutan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Lagi pula, selama bertahun-tahun, generasi Starry Sky Dao Polarity Superstar saat ini hanya melihat 8 bintang di bagian ungu pelangi. Tetapi pada saat ini, ada 9. Menurut aturan sekte, siapapun yang mencapai bagian ungu pelangi akan memiliki permintaan yang mereka buat dari sekte terpenuhi, asalkan itu tidak terlalu berlebihan. Hal lain terjadi ketika Gong Sun Wan memasuki persidangan ungu. Tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Menurut aturan persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars, diizinkan untuk mengamati 6 persidangan pertama dengan api, tetapi untuk persidangan terakhir, yang violet, hanya orang-orang yang masuk persidangan yang diizinkan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam. Sangat sedikit orang yang tahu seperti apa uji coba violet dengan api. Hanya perlu beberapa saat bagi Gong Sun Wan R untuk muncul kembali di tempat terbuka, dan namanya tetap berada di tempat ke-9. Segera, desas-desus mulai menyebar melalui sekte mengenai apa yang ditunjukkan. Meski begitu, Gong Sun Wan telah menjadi terkenal dengan mencapai tempat ke-9. Itu adalah prestasi spektakuler yang mengguncang seluruh sekte. Yang lebih mengejutkan, beberapa saat kemudian, sebuah dekrit dharmik dikeluarkan dari bagian pemimpin sekte Myriad Star Rainbow. Gong Sun Wan R, permintaan kamu dikabulkan. Untuk selanjutnya, kamu bukan lagi sandera, melainkan murid inti dari sekte polaritas langit Dao berbintang. Semua orang benar-benar terpana dengan pengumuman itu, dan sebenarnya, ini adalah pertama kalinya kebanyakan orang bahkan menyadari bahwa Gong Sun Wan R telah menjadi sandera. Adapun Bai Xiaon, matanya membelalak karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari betapa menakjubkan Gong Sun Wan sebenarnya. Namun, dia juga merasa agak jengkel. Kemudian dia memikirkan kembali segala hal yang pernah terjadi dengan Gong Sun Wan R, dan tiba-tiba, kewaspadaannya meningkat. Apa yang menakjubkan tentang itu? Gumamnya ketika dia meninggalkan Ravine of Endless Mountains. Saat ia berjalan, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali, mereka semua berbicara tentang Gong Sun Wan. Lebih jengkel dari sebelumnya, dia kembali ke Sky Quarter, dan menemukan bahwa semua pembudidaya di sana juga berbicara tentang Gong Sun Wan R. Tertekan, dia kembali ke guanya yang abadi dan duduk. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, aku bisa melakukan hal yang sama. Aku sampai ke persidangan Cian terakhir kali.
Hanya saja ada terlalu banyak hantu. Aku harus mencari cara untuk menyedot semua hantu ke satu tempat dan menjaga mereka agar tidak bergerak. Lalu aku bisa berjalan melewati mereka. Sambil mengerutkan kening, dia mulai memikirkan masalah ini. Beberapa hari kemudian, dia mendongak, matanya merah, tetapi ekspresinya sangat bersemangat.